Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan SWT yang sudah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa kembali menggelar PMN. Bapak Ibu ya, kayaknya sudah lama banget ditunggu-tunggu sama teman-teman ini sama para MN lovers, termasuk para pengurus juga sebetulnya sebagai ajang untuk silaturahim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali menggelar PMN, termasuk juga sekalian dengan refleksi Bapak Ibu. Untuk malam ini kita kedatangan narasumber hebat Bapak Ibu ya. Ada tiga narasumber yang semuanya adalah finalis dari apresiasi GTK yang akan berbagi dengan kita gitu ya. Nah, untuk malam ini nanti akan dipandu oleh moderator handal kita, Bunda Nur Hayati yang sudah kita tunggu banget pantun-pantunnya ya. Selalu yang paling ditunggu dari Bunda adalah pantunnya itu ya. Baik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat dan juga bisa melalui raise hand ketika sudah acara dimulai. Mari kita buka dulu kegiatan ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bunda Nurhayati. Sok atuh Bunda, mangga. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Ibu Bapak berada, MN Lovers yang kami cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini terlaksana webinar Rapi MN kita menutup tahun 2025 ya. Semoga dengan kemarin kita sudah Munas ya di Bandung itu menambah semangat bagi kita semua, baik yang ikut maupun yang belum berkesempatan untuk ikut. Dan semoga tahun depan kita berharap bahwa pertemuan kita akan lebih ramai lagi dan bisa diikuti oleh seluruh ya pengurus wilayah maupun daerah yang sekarang ya semakin banyak bertambah insya Allah. Pada malam hari ini acara kita itu padat sekali. Ada 3 materi yang akan disampaikan oleh para finalis yang hebat-hebat. Itu mewakili ada guru, ada pengawas, ada kepala sekolah ya, Bu Diah. Iya. Betul. Iya. Jadi Ibu Bapak MN Lovers yang berbahagia, pantunnya nanti kita simpan dulu ya. Karena Bunda lihat itu sudah ada wajah-wajah yang tidak sabar untuk mengikuti acara malam hari ini. Yang pertama itu adalah sambutan ya oleh Bapak Presiden kita ini. Yang katanya tinggal 1 periode ya Pak, begitu. Siap-siap untuk yang lainnya akan meneruskan ya estafetnya ini. Jadi presiden yang kedua gitu kan di Matematika Nusantara ya. Ya, untuk mempersingkat waktu karena yang lainnya Bunda lihat nih sudah tidak sabar nih wajahnya ada Bu Ahri Desi ya. Ya, kepada Pak Presiden kami persilakan. Tidak usah dikenalkan lagi ya Pak. Sudah kenal semua Nusantara. Silakan Pak, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tim Rapi MN yang saya hormati, kepada Pak Sekjen yang saya hormati, kepada para peserta Rapi pada malam hari ini yang saya banggakan, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini orang yang sekarang sedang istirahat, malah kita sekarang sedang mengikuti webinar Rapi MN. Bapak Ibu sekalian, MN Lover, ini adalah acara rutin kita ya, yang lama mungkin tidak mengudara. Ini adalah momen yang baik kemarin setelah teman-teman itu berlaga mengikuti lomba apresiasi GTK.
Tentu ada yang mendapat juara, ada yang menjadi finalis, ada yang gugur kayak saya. Saya itu kemarin juga ikut tapi gugur, jadi 3 besar tidak masuk. Tahun lalu saya itu juara 2 tingkat provinsi. Nah, tahun ini belum beruntung ya gitu. Jadi teman-teman ada yang beruntung, ada yang bisa sampai ke Jakarta. Kemarin saya pantau lewat media sosial gitu ya, walaupun tidak bisa ketemu kemarin saya walaupun tidak juara tetap diundang kemarin sebagai ketua umum MN. Jadi saya juga hadir kemarin di Indonesia Arena gitu. Oke, Pak sekalian, seperti kita tahu bahwa tadi Bunda Nur cerita bahwa kita baru saja mengadakan Munas ya. Bahwa fokus kita ya ke depan ya mulai hari ini kita itu akan memperluas keanggotaan dan kepengurusan ya. Keanggotaan dan kepengurusan sehingga nanti MN gerakannya semakin masif, semakin luas, semakin dikenal gitu ya, semakin dikenal. Obsesi saya seperti ini ya, guru ya itu pasti kenal dengan PGRI kan gitu. Tidak ada guru yang tidak kenal dengan PGRI. Nah, harapan saya ke depan itu tidak ada guru matematika yang tidak kenal dengan MN gitu ya. Begitu guru matematika apa MN, oh pasti tahu gitu kan. Itu ke depan harus begitu. Jadi MN itu harus diketahui oleh semua guru matematika seperti halnya PGRI itu yang pasti diketahui oleh semua guru itu. Nah, untuk itu kita sekarang ekspansi ya, ekspansi nanti diberitahukannya kepada teman-teman yang guru matematika ya, silahkan nanti itu membentuk kepengurusan gitu ya. Misalkan kalau di Jogja sudah ada, tinggal dibentuk pengurus-pengurus tingkat kabupaten kota. Di NTB sudah ada, nah tinggal dibentuk pengurus kabupaten kota. Nah, kalau NTB sudah bagus, sebenarnya sudah ada 3 ya, 3 pengurus kabupaten kota. Minimal target kita itu masing-masing provinsi yang ada kepengurusan itu ada minimal itu 25% dari kabupaten kota yang ada ya. Contoh di NTB ya, NTB itu ada 10 kabupaten kota, maka 25%-nya itu 3. Jadi NTB sudah terpenuhi gitu ya gitu. Nanti harapan saya nanti provinsi-provinsi yang sudah ada pengurusnya nanti melakukan ekspansi agar kepengurusan di tingkat kabupaten kota itu terbentuk setidaknya itu 25%, sehingga nanti itu kegiatan kita, aktivitas kita itu akan semakin bermanfaat, semakin berguna baik untuk guru-guru matematika maupun guru-guru seluruh Indonesia. Itu Bapak sekalian, jadi nanti peserta yang guru matematika yang silakan diajak kita berjuang bareng-bareng ya. Berjuang bareng-bareng. Tentu berjuang ini bukan kita mencari kayak perjuangan politik ya. Kita tidak mencari jabatan ini. Ini kita hanya ikhtiar sebagai sebagai pejuang dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama adalah kita bergerak di bidang matematika. Hanya ini yang perlu saya sampaikan ya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Presiden yang telah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Berikutnya kami panggil yang terhormat Pak Sekjen Dudi Wahyudi untuk Ya, menyampaikan. ya Bun, ini Ya, di rumah saya itu dekat masjid. Harusnya saya jadi jadi imam masjid ini. Ya, jadi kedengeran nih suaranya yang lagi sholat ya. enggak, Tidak kedengaran ya, Bun ya? iya, Nggak ada, Bapak.
Ada yang bocor kok, Amen. Iya, kalau di Bunda nggak kedengaran. Iya, saya juga nggak terdengar sih. Kedengeran ya? Enggak, Nggak, Ah, enggak Pak Sekjen, nggak iya, kedengar. ini apa namanya di rumah saya itu kan pinggir masjid. iya. Jadi lagi sholat isya. Ini saya balapan ngomongnya dengan yang ini Oh, Bunda Nur Hayati ini iya. serius. Masa lupa sama Oh, saya? Bunda Nur. Ini Mbak Dia di Bandung kemarin itu kan kalau sekarang kan gubernur yang paling populer itu KDM tuh kan. Ah, Iya, Iya, nah di MN itu ada juga KDW. apa tuh? Apa tuh? Kang Dudi. Iya, iya Orang kalau beliau juga habis dari rumahnya Pak Gubernur juga kok. iya, Ketemu jadi juga kalau di Jawa beliau. Barat itu ada KDM, kalau di MN Terus? itu ada KDW gitu Ya, ya, kan. ya, ya, dah, oke, Nah, iya, KDW, KDW-nya KDW. MN. Iya, Lupa dulu saya. Ah, tahu ya. aja. Berapa Kita nomor kita sepatu yang kiri, Bun? kita tunggu aja sebentar lagi Kang Dewe Siap, siap. gitu Ayo. kan. Nanti Iya. ini saya teriak-teriak sama sama yang sholat. Udah, nggak apa-apa ya. Baik, 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 baik. Siap, siap. Kok ada kacamata aja? Kan gitu kan Saya kalau hapus orang dulu keren. ya. Nomor sepatuku 39. Ih, 39. Yang kanan berapa? 39 lah. Sama. Bentar ini kok ada kacamatanya aku. Aduh. Eh, Dia seneng banget ya. Udah apa namanya apa? mengudara lagi ya. Siap, betul. Iya, udah iya lama. sumringah banget itu dia malam ini. Iya Udah kan dia tengok. yang ngaturnya kegiatan kita kan, Iya, Bun. bener. Kenapa saya Budia, lagi di Budia pantai ke lagi? Bandung kok nggak ngikut? Oh, dia Saya orang sibuk. kebetulan aja nggak bisa jadi tim itu KS yang Terima apa? itu Kenapa? sekolah, tim kepala sekolah yang Oh, yang BCKS itu ya. loh, yang ya itu deh. Sudah, sudah. Sekarang sudah turun SK-nya, selesai udah Iya, tugasnya. iya, iya. Oke, oke. Baik, baik, Padahal baik. Jakarta Bandung teh deket ya. Nih bener, makanya ya Allah deket banget kok ya Ya pasti. dikasih ke Lombok, dikasih ke Bandung aja nggak datang ke Lombok apalagi kemarin. Oh, nggak boleh keluar, pas nggak boleh pergi, pas kebetulan nggak boleh Oh, gitu. izin. Mm-mm. Ya, ya, ya. Siap, Padahal siap. cuma 3 jam nyampe itu pakai travel Nggak pakai nyampe bus. malah nggak nyampe 3 jam. Nah, pakai Padahal. bus tuh setengah jam Kan nyampe kata udah pengen Kak banget Pres. Masya Allah, udah aduh Gusti Allah. Padahal nggak perlu lama ya, Cak ya. Oh Cukup iya. 10 menit ketemu sama Cak Rahmat Hmm. udah Cak Fatur ya udah selesai. Oh, itu kan. Jadi kita ini boleh pesan. Oh ya itu kedengeran ya Allahu Akbar. Ya Masih makanya. Ya aku bagian azan. bagian ngeinin karpet harusnya hari ini. Disapu belum masjidnya? Deket banget. Deket banget Ciku, deket banget pokoknya. Ini kita lagi seminar ya? Ya, Iya webinar ya ya Bapak Ibu ya. webinar. Mohon Baik, maaf. Tadi sudah saya umumkan kalau kita sekalian refleksi akhir tahun ini. ya udah nanti khusus untuk webinarnya kan nanti ada narasumber hebat tuh yang 3 orangnya dari mana aja? Dari Banten, kemudian dari Sumsel ya Bun ya? Iya. Iya betul dari Lampung. Lampung. Sama satu lagi dari Lampung. Lampung. Wah, wih Lampung. Sumatera hebat banget ini. Ya kebetulan Keren, pengawas, keren. kepala sekolah sama guru. Keren ya. Keren lah. Wah, udah hebat-hebat orang MN memang Teman aku luar kuliah biasa. itu. Nggak Oh nanya, gitu. nggak nanya, nggak nanya. Aku kasih info loh, kayak gitu deh dia. Udahlah aku lab lah. Iya, siap, 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 Cikgu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf kebetulan tadi. Salam. Ada suara Pak Ajis, saya kenal tuh suaranya. Pak Ajis itu. Ya, Eh, Pak. siap. Ya, Pak Ajis sehat ya. Oke. Gimana Bu Ya, Gatri? ini masih di jalan nih. Di sini Jawa. Apa kegiatan apa? Bergema? Enggak, ini masih di jalan studi tiru. Lagi Studi jalan-jalan. tiru. Wah, itu Ceritanya alasan. tiru-tiru. Alasan Ya aja lagi studi tiru itu jalan-jalan. pengen jalan-jalan itu. Bisa aja studi tiru, studi Yo, tiru. atau studi tiru ngono ki lho. Bahasane digawe menen-menen. Bahasanya di apa namanya?
diolah-olah bahasanya pengen jalan-jalan udah. Itu namanya Yo, olah hati, Asik. olahraga sama Borobudur. Iya, Cak. Borobudur. Cuma tulisan. Eh, ya baik, terima kasih yang saya hormati tentu saja sahabat saya, kawan saya, Ketua Umum Matematika Nusantara Pak Fatur. Mana nggak ada di sini Bu dia? Ada. Oh, Ada. ada. Suaranya nggak apakah ada lagi kok. makan Ada pecel lele sambutan. tah? Ada Ya, sambutan. Masih kangkung. Ya kita kangen-kangenan udah lama. Ini Pak Fani enggak live ini. nah ini kan sambil sambil tiduran ini. Iya. Tanya lagi Kan kalau passwordnya apa? kan kalau di ML itu bebas kita. Aku tahu Oh, ini ini kan nama aja. sambil tiduran Nama ini. aja kan aku tahu pakai Oh iya dasteran, beneran. bapak-bapaknya pakai sarungan. Pernah sambil Eh, tiduran berdua. beneran itu tadi habis nyendok padahal cari sendok. Loh kita pakai Biasa. daster kan boleh, pakai sarung boleh kan? Jenjes ya. Kebiasaan Pak Batur gitu tuh pakai sarungan dia pasti. Baik, teman-teman semua, ini inisiasi Budia keren banget lah ya, ingin rapi ini dipertahankan ya Cak ya, luar biasa. Budia ini mengawal terus dan teman-teman di tim dapur sebutannya ya, ya bener kan, tim dapur kita ada Bunda Nur, Pak Fani, Pak Eko, Bu Weni, Pak Khotib, siapa lagi yang belum sebut? Eko. Iya Pak Eko, Eko. masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Iya, kenapa bukan Pak Eko ke Lombok aja datang, ke Bandung nggak datang itu? Ya nggak tahu nih, ya memang mungkin bukan salah Tabrakan Pak Eko. acara dia. Iya, iya. Ya lagi ngamen Pak Eko tuh lagi banyak ngamen Cak sekarang itu beliau tuh Mm-mm. laporannya. Ngamen Banyak terus. job sekarang. Iya semenjak ini apa namanya masuk di tim dapur MN jadi banyak ngamen. Amin. Eh, Alhamdulillah. Apa Terima berkah. kasih teman-teman semua luar biasa malam ini. Ya tidak ya ya beginilah cara matematika Nusantara berkumpul. Tidak perlu apa namanya tidak perlu formal. Yang jelas kita itu memang sering banyak hal yang sifatnya non formal karena diawali oleh gayanya kepemimpinannya Pak Fatur ya ketua umum ya seperti ini kita ngikutin dan tidak ada duanya lah pokoknya dalam konsep organisasi DMN. eh Perlu beberapa hal yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi bahwasannya hari ini saya mohon maaf lagi di pantai ya Budi ya. Jadi agak sedikit ada angin besar gitu ya. Dan luar biasa laporan dari bendahara pergerakan donasi untuk Sumatera terus ada dan insya Allah nanti kita laporkan secara rutin tiap hari real time dari bendahara melaporkan berapa sih yang didapat dari proses donasi untuk Sumatera. Walaupun saya diprotes ya Bunda Nur ya, itu kenapa Sumatera sama Aceh? Emang Aceh di luar Sumatera gitu kan? Ya mohon maaf teman-teman semua ya. Intinya untuk di Pulau Sumatera. Dan sekilas mungkin kemarin pun ada masukan dari Bunda Nur Hayati untuk nasib tujuan yang diberikan oleh Pak Fatur Ketua tadi terkait bagaimana MN harus segera merajalela menggurita sampai ke tingkat daerah atau kabupaten kota. Kita punya formulasi bahwa udah bentuk aja dulu, dudukan dulu aja baru nanti dilantik akhir-akhir gitu ya. Gitu kan Bu En ya. Udah dudukin aja dulu baru nanti dilantik. Dan ini pergerakannya luar biasa. Keren, terima kasih Bunda Nur dari Sumsel, kemudian dari Lampung. Bu Ruli, makasih ya. Nanti kita SK-kan Bu Ruli hadir nggak hari ini malam ini? Yang dari Lampung, Juliana ya, nggak belum kelihatan kayaknya Pak Sedi. Lampung apa dia bilang tadi? Dari Wai kanan, Wai kiri, Wai kanan, Wai kiri, Wai kanan. Woi Eh, tengah. Sama Lampung Tengah, Cak Pak Bu Ruli ngusulin nama-nama. Udah jadi Lampung kayaknya komplit banget ya. Hebat, keren-keren Lampung. Bu Lilik ya. Ini Bu Lilik punya ada Pak Fidel, banyak lah di Lampung teman-teman MN yang setia banget. Walaupun mungkin ada yang kartunya belum nyampe, jaketnya belum nyampe, apalagi Bun, kaosnya belum nyampe, yang mungkin udah terbawa arus selat
Sunda ya. Udah. Eh, udah, udah lupakan saja dulu. eh Mungkin ada beberapa teman-teman kemarin juga ngomong bahwa bagaimana sih MN bisa kita kenalkan supaya lebih masif lagi, maka kita perlu sebuah hal yang bisa disampaikan, yaitu eh, progres perjalanan MN itu sendiri yang telah dibuat timelinenya itu oleh Bu Haja Weni ya. Terima kasih. Ini Pak Fatur tadi belum mengituin itu ya, PP-nya, pengurusnya ya, Bu Wen. Belum, Belum. belum dibacakan. Oh ya udah, berarti yang bacain Bu Weni Ya, aja kalau begitu. jatahnya. Sebelum nanti saya paparan. Bu Weni, silakan Bu. Mana SK-nya kemarin? Di Disampaikan share. aja Bu, nggak apa-apa. Oh saya share. Bantu share. Belum, belum. Hah? SK Mana? dulu. Iya dong, SK-nya disampaikan dong. Oh ini ya. Udah nggak apa-apa saya bantu. Ada kan di dalam sini? Ya udah saya bantu ya. Oke, Ya. saya bantu apa namanya? Terus mawon, Mbak. Dipencet arep nomor piro? Ini siapa yang share? Nomor kali. Nggih. Apa itu? Siapa yang ngomong? Sarah. Pas kira mapan, Mbak. Lupa dimatikan. Ye. Bentar, saya ini siapa ini? Sudah. Oh Tadi iya, aman, aman. sudah. Aman ya. Apa ini? Allow ya. Share, share, share. Fix. Ya wis. Yuk silakan. Ini hasil keputusan dari kemarin pertemuan di mana? Di pertemuan di Bandung dan sudah ditetapkan dilantik oleh Pak Ketua Umum untuk apa namanya kepengurusan pusat ya periode 2024-2029. Bu Haja Weni silakan Bu Baik, sampaikan. susunan pengurus pusat yang sudah kemarin dilantik oleh Pak Muhammad Fatkur Rahman, Dewan Pakar, Bu Pastita Ayu, Pak Wiworo, dan Bu Diah Sintorini. Jadi Bu Diah sekarang jadi Dewan Pakar, Bu. Hmm. Oke. Untuk pengawas Mr. Nyaryadi, Pak Mansur, Pak Muhammad Sofa, dan juga Pak Nugraha Widodo. Jadi untuk pengawas 2024-2029 itu Ketua Umum Pak Muhammad Fatkur Rahman, Sekjen Pak Duren, Dudi Wahyudi, atau Kang Dewe kata Bunda ya. KDW. KDW ya? Heeh. Oke. Asal jangan Kak Dewi aja mah. Oh gitu. Ya, Sekretaris Jenderal, saya sendiri Weni Meliana, Bendahara Umum, Bu Hajah Aprianti Arifin, Wakil Bendahara Umum, Bu Penny Kristiana. Untuk Ketua Bidang Keorganisasian dan Keanggotaan, Mr. F atau Pak Panidian Irfani, Wakil Ketua Bidang Keorganisasian, ini Pak Peri Dwi Hermawan atau Master Peri Lee, kita sering menyebutnya. Untuk koordinator wilayah Sumatera ini Bu Kartiem, jadi Bunda ke bidang ya. Jadi untuk Bu Kartiem, koordinator wilayah Sumatera. Koordinator wilayah Jawa itu Bu Yuyun Dila Saputri, lalu koordinator wilayah Kalimantan Bu Desi Arnita Dewi, koordinator wilayah Sulawesi Bu Sugiyati Tabrang, koordinator wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua itu Bu Rosidah. Ini artisnya MN ini Bapak Ibu. Baik, untuk Ketua Bidang Diklat dan Pengembangan Profesi, itu Pak Anang, Isbandi Anang Tatur. Wakil Ketua Bidang Diklat dan Pengembangan Profesi, Bu Haryati Ningsih, jadi Bu Yani panggilannya. Ketua Bidang Informasi, Bu Salamia dari Kaltim, Ibu Mia. Wakil Ketua Bidang Informasi, Bu Deha atau Dwi Hartini, Markas MN di Jogja, tempat beliau. Oke, untuk Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Pak MK, Pak Muhammad Khotib, yang tim data kita di webinar RAPMN. Jadi beliau di Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan. Ketua Bidang Pembinaan Karir Guru Bu Ani Ismayani.
Wakil Ketua Bidang Pembinaan Karir Guru Bu Yantuti, Ketua Bidang Advokasi Pak Joko Suwarno, Ketua Bidang Kewirausahaan dan Kesejahteraan Bunda Nurhayati. Nah, Bunda bagian kewirausahaan dan kesejahteraan. Siapa tahu MN setelah ini makin maju, makin jaya dengan formasi-formasi dari tadi Dewan Kehormatan, Dewan Pakar satunya Pak Duren, halaman berikutnya, slide berikutnya untuk Dewan Kehormatan. Baik untuk Dewan Kehormatan Ketua Pak Sis atau Retno Siswanto, anggota Pak Ansar, Pak Arif Edianto, dan juga Bu Lilik Firdayati. Jadi itu untuk Dewan Kehormatan Pusat Matematika Nusantara periode 2024-2029 ditetapkan di bulan November 2024 dan kemarin dilantik di Bandung tanggal 29 November 2025. Demikian untuk pembacaan susunan pengurus dan Dewan Kehormatan Pusat Matematika Nusantara periode 2024-2029. Saya kembalikan ke Pak Sekjen. Terima kasih Ibu Wasekjen, Bu Jaweni, terima kasih. Selamat ya teman-teman semua. Nanti SK-nya bisa di-download nanti di blog Matematika Nusantara.id. Tapi disarankan SK-nya jangan dikebangkan ya, nanti nggak laku ya. Lanjut ya ke sini ya, Bu ini. Tampil nggak? Tampil ya, Masih tampil SK? SK. Udah, Udah, udah. udah, udah, Nah ya, udah, Udah. udah. slide. Oke, aman. Lanjutkan Pak Duren. Saya izin ya, ini Bu Jaweni semalaman dan, meneruskan Silakan. yang kemarin ya, yang dulu meneruskan yang tahun 2024 udah kita share juga di mana di Lombok saat itu. Jadi bagi yang belum tahu apa itu matematika Nusantara dan bagi yang diperlukan Bunda Nur nanti pakai ini aja nggak apa-apa. Walaupun nggak tahu nih fotonya Siap. udah diupdate atau belum nih. Fotonya itu semua pada palsu ini. Fotonya foto zaman-zaman tahun 2000 berapa ini. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti eh bisa diupdate fotonya. Jadi teman-teman semua, MN itu nih, nih perjalanannya nih. Dari 2015 ya. Bagi yang nggak tahu tuh, MN itu dari 2015 itu makanya 15 Desember itu 15 Desember udah lewat ya kita ya. Berarti kita udah berapa tahun, Bu Bunda Nur? Udah 1 2015. dekade, 10. Ah, 10 tahun. Idi, udah 10 satu tahun. dekade. Wah, ada Iya, 1 lucu-lucunya. dekade. Lucu-lucunya loh 10 tahun tuh. Mm-mm. 10 tahun kita alumni dari Diklat Online. Matematika Matematika. Kemudian 2016 pembentukan pengurus dan pengawas. Saat itu ada RT dibuat. Kemudian langsung action dengan Diklat Daring 2017. Kemudian ada legalitas MN. Kita ke sana ke Yogyakarta rombongan dengan modal nekat, modal iuran patungan. Akhirnya mendapatkan AHU dari Kemenhumkam dengan bayar dari hasil patungan. Ada Diklat Daring, dihajar langsung 2018. Terus sampai sekarang berubah menjadi karena diklat itu memerlukan waktu, kita jadi yang instan pakai Rapi-Rabu Inspirasi ya untuk Rabu sekarang dan terus. inspirasi. Di 2004 kita Munas di ini sebuah loncatan luar biasa. Nggak mungkin ternyata mungkin terjadi dan 2024 dimulai di tempat kelahiran bukan kelahiran, tempatnya Pak Ketua Umum. Langsung kita dijamu di rumahnya di sana. Wah, keren banget lah. Pokoknya keakrabannya luar biasa. Sampai kita merasa bahwa online itu akhirnya ter apa ya, ter terobati dengan adanya kegiatan Munas. Kemudian Munas kedua kemarin di Bandung dan rencananya nanti Munas ketiga 2026 kita di Lampung, dikomandoi oleh Ibu Lilik. Udah siap untuk apa namanya, menerima teman-teman matematika
Nusantara yang nanti akan gabung di Munas 2026. Bulannya sekitar bulan-bulan itulah ya seperti itu. Kemudian nah ini dia kalau yang belum tahu logo-logonya nanti silakan sebagai bentuk nanti teman-teman kalau ingin menjadi apa tuh namanya pen- penulis informasi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota silakan nanti gunakan eh, informasi ini nanti kita sebarkan aja. Silakan diedit aja teman-teman sesuaikan dengan kepentingannya. Ini adalah yang tadi sudah diumumkan, yang tadi juga sudah diumumkan foto-fotonya ini foto-fotonya palsu semua ini berapa tahun yang lalu 10 tahun yang lalu fotonya ya Nah, nanti kayaknya. harus diperbarui itu Pak Sekjen. Iya ini Pak Nyaryadi ini sekarang nggak gini bentuknya udah bulat. Iya, bahkan itu Ini almarhum juga ada almarhum juga masih ada ya almarhum. semuanya. Ini almarhum Ibu Ganung ini luar biasa. Bunda Ganung ini adalah sosok inspiratif matematika Nusantara. Beliau berjuang dengan kita semua. Ingat ya Cak ya, saat itu beliau bahkan yang pertama kali ngasih donasi berangkat ke Jogja nih di Dan ongkos beliau yang mendorong supaya kita berbadan hukum. badan hukum. Beliau kawal banget ya. Waktu itu beliau Hmm, jadi PLT P4TK Matematika ya. Kita diterima luar biasa. Wah kayak kayak apa ya dari seorang ibu ke anak gitu ya Cak ya. iya, Itu betul. luar biasa. Keren banget. Dan kita doakan ya teman-teman semua beliau semoga husnul khotimah arti diterima iman Islamnya dan beliau apa nah kita lakukan masuk surga ya teman-teman semua. Amin. Amin. Ini Pak Mamun Zulkifli, kemudian ada Pakar Jono. Ini satu-satunya pakar nih di matematika Nusantara ya. Pakar Jono namanya gitu kan. Kemudian ada Pak Nyaryadi, ada Pak yang meninggal siapa di sini? Lupa. Ini Pak Nuk ini Pak meninggal dia. Nugraha. Pak Oh Nugraha. iya ini ya Pak Nuk ini ya. Pak Nuk ini meninggal, Pak Nuk ini. Udah meninggal nih Bu Eni. Ya, ya. Lupa. Ini Lupa. udah meninggal kita doakan Di beliau juga delete ya. ini tuh, di Oh, delete. ya luar biasa beliau udah duluan ya. Ini nah ini sekarang Dewan Pakarnya ini Ibu Pastita itu eh yang dari Mistita. Australia itu ya. Hmm? Ya, yang di Clutch Austria. Team. Australia, Austria. Oh, bukan Australia sih jauh amat ke Austria. Australia. Austria ya, Pak Eko, ya, Austria. ya sekarang di Agia Praja. Dosen di sana. Enggak, sudah kembali ke Indonesia Kuliah. sekarang. Sudah Oh, sudah sama sudah yang PhD. Pak Apa itu tuh belum? siapa? Ya, Pak Sama Pak Wahid, siapa yang Pak Pak Wahid. Wahid, Wahid. bareng Mas Wahid, Wahid. ya. Ya, sama Pak Wahid ya. Ya, benar. Ya, alhamdulillah beliau bisa gabung dari unsur perguruan tinggi, kemudian Pak Wiworo dari unsur apa tuh namanya profesional di Pempa TK yang sekarang jadi BGTK Pilih. ya, BBGTK ya, BBGTK. Kemudian dikawal oleh pengawas keren kita Ibu Diah Sindorini dari Banten ya. Nah, ini Dewan Pakar kita semoga nanti bisa mengarahkan arah anginnya MN ini mau kemana nih untuk fokus. Ada pengawas Pak Misternya, mudah-mudahan nggak kondangan hari ini. Kemudian Pak Muhammad Sofa ini adalah orang yang menulis dan Syair MN. mengubah syair Mars Nah, Matematika Nusantara. Kemudian ini ya udah tadi disampaikan ada Pak Mansur dari Sulawesi Selatan ya, Sidrap. Beliau juga masih aktif di kita luar biasa. Terima kasih. Wah ini Dewan Kehormatan ada yang baru karena permintaan dari Pak Fani kemarin dan Pak Eko hasil rekonsiliasi dengan GTK Kemendikbud terkait fasilitasi ya, fasilitasi ya caknya bunyi ya, ya fasilitasi fasilitasi organisasi profesi. Orprov, Fasilitasi. fasilitasi Orprov ya harus ada Dewan Kehormatan. Ini yang ngatur nanti kode etik masalah di Matematika Nusantara ini ada. Ini Ibu, kapan fotonya nih? Ini Pak Ansar, ya Sulawesi Selatan, Pak Arif Dianto Jawa Timur, Pak Reto Jawa Tengah. Siswanto, Pak Jawa Arif Jawa Tengah, Tengah, Jawa Ya, Tengah, Pak Reto Siswanto dari Banten. bukan dari Banten. Jawa, bukan dari Jawa ya dari Kan Banten, dari Banten. dari Banten. Bun Darul ketawa aja ya itu waktu kita di P4TK ya Bun ya, waktu disuruh
apa tuh ngerembesnya ongkos buat ke P4TK. Saya bilang saya bukan dari Jawa gitu, dari Banten. Nah ini, iya ini foto kapan kemarin ya? Pak Fatur, ada Ibu Weni, kemudian ada Bu Apri, teman-teman semua, ada Bu Penny. Ini adalah tim dari pengurus hariannya ya. Kemudian di sini ada ini yang baru ya. Ya. Ya, ini foto-fotonya teman-teman semua. Terima kasih yang sudah siap sedia untuk mengabdi dan membersama apa namanya mencurahkan ide, pikiran, tenaga untuk matematika Nusantara karena ini kita benar-benar sebuah organisasi yang non profit ya, jadi volunteer kita itu bergeraknya seperti itu. Tapi jangan khawatir, walaupun volunteer tapi kita terdata di GTK sebagai 70 berapa Cak? Kemendikbudrismen. 70 apa? 77. 77. 77 organisasi di bawah naungan Prof. eh, GTK, Dirjen GTK. Dirjen GTK ya, Kemendikbudrismen. Oke, nah ini alhamdulillah ya, artinya setiap tahun itu pasti ketua umum itu diundang untuk mengikuti kegiatan hari upacara. Hari upacara, hari guru ya, hari guru Upacara Hari nasional. Guru. Kemudian kemarin pun pas upacara 17 juga kadang diundang ya kita juga sama. Dan setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah organisasi itu selalu diundang Matematika Nusantara. Dari mulai pusatnya, wilayahnya, kemarin kan ada yang di Sulawesi, ada yang di Jawa Timur ya, waktu itu Pak Eko ya, kemudian ada di mana lagi tuh yang titik-titik wilayahnya, dan kita selalu nimbrung di situ, alhamdulillah. Jadi teman-teman dari GTK pun selalu masih koordinasi dengan kita. Kemarin pun sebetulnya saya diminta Cak oleh Mas Mas Dayat, ini yang jadi problematika kemarin saya bilang. Mas Dayat, saya bilang, dia nanyain, Pak, kalau matematika itu yang di Orpop besarnya itu ada apa? Saya bilang, ya ada Matematika Nusantara, saya bilang gitu. Tapi memang ada lagi yang lain, saya bilang gitu kan. Makanya kebingungan, harusnya memang eh enaknya ya, kalau berbaunya matematika, ya udah. Makanya kita harus segera duluan nih Pak Fani. Khawatirnya kita kesalip nih. Ini kan SK udah semua tuh, udah ada tuh. Mudah-mudahan bisa masuk tuh Pak Fani, Pak Eko. Segera langsung dihajar aja ke sistem. Ini sebenarnya kita sudah kesalip Pak KDW. Sudah ada yang FKN sudah terdaftar dia itu, yang forum MGMP SMP itu. Iya makanya kemarin ditanyain itu, waduh Pak segera, karena kami tadinya ingin berbincang-bincang nih, kalau gini caranya banyak gini kan bingung dia. Sementara orangnya mana sih, irisannya kan itu juga kadang-kala kan seperti itu. Iya. Artinya Iya kalau makanya secara faktual kita paling banyak dan paling betul, aktif dari 4 itu gitu. sepakat. Makanya ini Pak Fani, Pak Eko langsung diajar deh di sistem tuh. Itu Oke, apa yang siap. kurang? Apa Iya, yang kurang? bila perlu ini kan sekedar administrasi kan, ya ada-adain dulu enggak masalah lah gini, sekedar cari nama lah gitu dulu. Di Betul. yang FKN itu yang kumpulan MGMP itu ya sekedar nama aja itu. Ya pokoknya masuk aja dulu, nanti saya sama Pak Fatur kawal ya Pak Cak Mm-mm. sananya ya gitu. Ya, Gitu, Pak ya. siap. Pokoknya wujudnya orangnya ada, sikat sudah gitu. Ya itu makanya ini udah keren nih, teman-teman udah bergerak cepat luar Nanti biasa. Mas Pani sama Mas Eko yang eksekusi. Mak Ya MK juga betul. bantu. Ya, Butuh berapa lagi gitu. Ya ya. nanti Oke. Jadi soalnya gini, matematika itu ada 4 ya. Pertama IGM apa namanya? AKMI yang udah lama umurnya tapi ya gitu katanya ada kegiatan. Yang kedua ini IGMP. Yang ketiga itu yang Forum Komunikasi Nasional MGMP SMP. Yang keempat kita gitu. Yang keempat kita. Dan yang sudah masuk di SIM Porfu itu ini yang MGMP Matematika SMP itu. Jadi kita kesalip itu. Oh, yang Pak Arsya apa siapa itu ya yang pernah kerja sama kita, Cak. Ya, yang Kita pernah pernah kerja kerjasama itu sama. yang ketuanya Ya, dari Lamongan itu. 1 kali ya. Hmm.
Iya makanya harusnya kita duluan ini. Yang Pokoknya kemarin Bu nanti Wen kita kalau ketemu di sana kan kemarin FKN itu kan Iya, ya, di lobi itu. di lobi. Ya, Nah, itu sudah masuk itu. Sudah di ACC itu. nggak apa-apa, kan nggak di apa namanya, nggak di blok yang lain kan, selama Enggak, minimal ini tidak ada memenuhi. batas waktu, tidak ada deadline ini. Iya, berarti udah dicoba aja apa namanya, Ya. Pak Fani, Pak Eko di bulan Desember ini diajar aja, dimasukin coba apa nanti kurangnya kan nanti biar bisa kita juga tambah-tambahin gitu. Kalau pengurusan saya lagi push sama Pak Fatur sama Bung Danul, kemudian dari Bu Eni ya, langsung ada ajuan langsung bikin. Ini ada dua lagi nih dari Lampung nanti saya bikin malam ini. Kita ya. bikin biar cepat. Jawa Barat yang belum Pak Fani. Jawa Barat kan wilayahnya gede tuh. Jawa Barat mana? Ya, Jawa Barat. Banten mana nih Bu Yantuti? Pak siapa tuh? Pak Salman mana? Katanya mau Yang buat Bantennya tempat. belum kirim. Iya. sudah ada datanya, Bu. Sudah ada datanya, tinggal dikirim. Ya, Ah, ditunggu kirimin cepat terus. cepat cepat. Mau ke Ya, saya ke Bu Eni. Ke Bu Eni aja, ke Bu Eni aja. Biar Bu Eni ngerjain. Ke Bu Eni ya. Dikirim ke Langsung Bu Eni. dikirim, Pak. Pak Salman kirim ke Bu Eni langsung karena beliau lagi santai. ya. Mm. Itu segera ditunggu biar nanti kita segera masuk ke dalam sistem mereka, nanti kan divalidasi sama mereka sehingga nanti kita bisa menyusun program. Insya Allah nanti kata Pak Fatur di bulan Januari kita akan eh penyusunan program kerja ya. Ya. Penyusunan program kerja bulan Januari ya. Ah, Insya Allah siapin aja tuh, nanti kita kumpulin para ketua di wilayah sampai ke daerah, provinsi, kabupaten, kota. Kita apa namanya? Kita coba untuk ngobrol bareng mau kemana nih arah MN 2026 sampai 2029 ke depan, seperti itu. Kita ingin bottom up lah ya, jangan dari kita aja capek. Silakan dari bawah ajuin biar gerak rodanya dari bawah. Semoga nanti ada fasilitasi atau bantuan dari Kemendikbudristek dari GTK ya, kalau kita udah segera masuk ke situ. Kemudian, nah ini dia nih teman-teman semua, ini tahun kapan ini Cak? Masih ingat nggak? Ya 2017. tahun 2017 ini pas kita ngurus ngurus badan hukum. Badan hukum ini ya, ini di rumahnya Ibu Deha ini, Dwi Hartini. Ada Bu Deha mana Bu Deha? Coba di spotlight Bu Deha. Ada Bu Deha ya. Makasih nih, rumahnya masih ada kan Bu? Ini kantor kita ini. Ini kantor bayangan kita ini. Masih, Pak, masih ada. Masih ada. Mangganya masih ada nggak? Rambutan adanya, Pak. Oh iya rambutan, rambutan mangga salah kalau nggak salah. Daerah situ. Oh, kita ini badannya penggede semua ya. Saya udah gede ya saat itu ya, berarti kelihatan udah gede ya. Ini ada saya, ada Pak Anang, ada Pak Fatur, ada Bu Deha, ada Pak Misternya, sama ada Pak Siswanto ya di belakang. Ini kita benar-benar, saya masih ingat ketemu sama Misternya itu di stasiun kereta. Ini Misternya, iya gitu ya. Mandi di sana kita ya, mandi di stasiun kereta, Masya Allah. Demi siapa? Demi ini. Demi kita berjuang untuk mendapatkan SK Kemenham. Uang Ini patungan, uang patungan sama untung jual jaket. iya, betul. Uang patungan bayar SK Kemenham kan waktu itu kan 5 juta kan kita. Ya 5 juta. Ah, Belum waduh, biaya anu kan transportnya kan. iya, iya perjalanan kita ke sana aja kita nggak neko-neko. Memang pengen jadi, makanya lah udah harus berjuang jadi harus ke sana. Ini kita di sebelah kanan ini langsung ketemu sama Ibu PL. Ini Bu PLT-nya Bu Ganung diganti saat itu ya sama Ibu siapa tuh saya lupa. Aduh, Bu Budaswati ya. Deswitas, Budas ya, Budaswati. Budaswati ya. Ya, Budaswati. Langsung Budaswati. terima Beliau kita. kepala. Ah, Waktu itu kepala kepala Pempat TK. Kepala Pempatika. ya menggantikan Bu Ganung yang udah PLT ya. Di belakang Pak Wiworo ini yang belakang. Nah, ini di ruangan langsung kita diterima di sana. Wah, keren banget lah. Nggak sembarangan orangnya dengan jaket kebesarannya ya. Sekarang jadi jaket kekecilan. Kemudian alhamdulillah ya teman-teman. Kemudian nah ini dia moto kita, belajar berbagi, memotivasi, menginspirasi
ada B2M2 disingkatnya, kemudian ini susunan pengurusnya, ada pengurus pusat, pengurus wilayah, provinsi, kemudian ada nanti pengurus daerah ya teman-teman semua. Itu kabupaten kota. Jadi silakan susunannya cukup dua sebetulnya kayak tadi, yaitu ada dewan pakar, kemudian ada pengawas, ada pengurus inti, sama terakhir ada dewan kehormatan. Sebetulnya kalaupun itu nggak ada yang paling atas, cukup dua saja, pengurus inti sama dewan kehormatan. Itu minimal. Silakan. Mau satu orang, mau dua orang, terserah. Disusun aja. Kita eksekusi. Nggak usah lama-lama. Nggak usah dilama-lamain. Cepat aja. Nah, ini produk-produknya nanti sedang dipikirkan, nanti di apa namanya, di Konker, konferensi kerja di Januari. Apakah perlu masih kita membuat produk MN? Kalau diputuskan harus, berarti nanti pengelolanya itu adalah tim kewirausahaan, nanti Bunda Nur Hayati dan teman-teman semua. Gitu ya, kita mau apa? Ini masih ingat ya, ada kaos, ada kemeja, ada jaket. Ada yang belum dapat jaket ya. Kemudian ada yang belum dapat kaos, mungkin ada yang belum dapat segalanya, ya mohon dimaafkan aja, dibukakan pintu maaf. Kemudian kegiatannya di sini dikoneksi kolaborasi, kompetisi, dan kreasi. Kita ingin fokus kepada ini sehingga apa namanya, kita berharap bahwa di matematika kita bisa dapat semua. Kemudian ini banyak sekali diklatnya, silakan. Kalau nggak percaya lihat aja langsung di blog Matematika Nusantara ya, seperti itu. Ada Dede kita itu. Sekarang kita Dedenya nggak ada ya ini. Ada kemarin diklat daring yang berdiferensiasi terakhir, Pak Duren. Mana Iya, yang terakhir Dede. DDPB, Ya, DDMNPB, Dede. berdiferensiasi. berdiferensiasi, Ya udah alumni bikin Dede Sekim. lagi. Ya, Pak Ada Eko. nanti kita bikin aman-aman. lagi yuk. Ya, Ya, 2026 Nanti kita bikin Januari. Dede lagi. Bikin lagi ya, siap. Ya, oke. bikin lagi 2026. Ya, nanti di program kira-kira enaknya apa, seperti itu. Kita flashback aja biar kita lebih semangat gini-ginian tuh gitu ya. Nah, ini dia kegiatan DDMN dulu. Wah, luar biasa lah. Pokoknya ini paling favorit saat itu. DDMN ditunggu-tunggu sampai dibentuk beberapa kelas. Wah, sampai Sampai pokoknya ribuan. perasaan ya. Perasaan kita yang duluan ya mengembangkan diklat daring ya saat itu ya. Perasaan gitu ya. Perasaan kita. Anaknya P4TK gitu, dari DOL, Pak Duren. Ya, artinya yang organisasi, yang non government gitu, perasaan gitu ya. Kita Iya. emang menggaungkan untuk Dan itu DD. kita menduplikasi modelnya P4TK, jadi ada wali kelas itu. Betul. Wali Saat kelas itu yang nggak ada, mendampingi. saat itu ada Zoom kan? Nggak ada Zoom saat itu. Pakai Telegram dulu tuh, belum ada Oh iya Zoom dulu benar. tuh, belum. Ada. Kita itu main di Telegram Jadi pernah, pakainya WA Webex. pernah. itu pakai 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 Webex. Pakai Webex, Webex. Webex. Hah? Webex. Webex. Webex itu Oh kayak iya, belakangan itu. itu belakangan. Oh enggak, dulu sebelum itu pakai itu apa tuh namanya itu yang dari produk Telkom itu apa? You meet you meet you 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 meet meet me. me. you meet Meet me. me ya, Pak? You meet Pernah me. ya? Iya pernah. Enggak, itu kan yang GP itu Oh pun itu enggak mah yang jalan. PPTK-nya ya, you meet me mah ya. Itu pun enggak jalan itu You meet me itu. Iya Pakai nggak bisa, nggak Webex. enakin itu, Pakai nggak enakin Webex itu. Pakai lah WA kita. juga pernah kita kok. Pakai Pakai WA, Webex pakai Telegram. akhirnya. Iya, pakai WA sama Telegram pernah. Jadi Tanpa kita dulu tetap masih main. susah yang namanya video conference itu susah dulu tuh. Mahal lagi. Sampai kita ngirim surat ke vokasi ya, SMK ya saat itu dengan melalui Bu siapa? Zul, Itu Zul, Bu itu Zul. ketika Nah, sampai butuh punya 1000 ikonnya lebih, apa? nah itu SMK begitu. hebat. Buset, guys, sampai SMK hebat, ikon SMK hebat, kita pakai Webex. Keren banget saat itu. Sebelum ada Zoom. Keren banget itu pakai Webex ya, kita kayak orang kementerian aja pakai fasilitas kementerian saat itu. Keren banget deh. Nah ini yang paling serem itu adalah kalau diklatnya namanya diklat daring latek. Nah ini serem banget. Lucu Nggak gitu. lulus saya. Sampai saat ini saya nggak bisa-bisa. Menghilangkan gincu ya. Paling sulit. Menghilangkan gincu lagi. Ini siapa Pak? Siapa? Pak Sulaiman ya? Pak siapa? Sulaiman. Ya, Sulaiman. Pak Guru. Aduh, itu Masya Allah ini diklat Marah. paling ngeri saya bilang ini diklat latek ini. Saya bilang akhirnya ya udahlah,
Kita kembali Tapi ada lagi. yang lulus dulu kan? Ada yang lulus dulu kan? Saya lulus, Bu Lilik lulus. Pendekar latek Saya awal, lulus. Pak. Oh iya, Iya, Dari yang mulai berapa itu yang hanya berapa yang lulus itu? iya, 21 orang yang lulus. iya. Dari berapa? Dari berapa coba? Banyak, Pak. Banyak. Dari Ratusan. 70. Dari 100. Cuma 21. Itu juga 21 Buat kayaknya buat dengan Japri pencalonan. lulus kayaknya, Mbak. Buat Japri lulus kayaknya itu. Iya, Mbak Japri itu ini loh apa namanya telaten loh dia itu kalau udah ikutin diklat dia wah ikut, kalau saya mah enggak. Udah nyerah, udahlah selesai aja. Saya bilang kembali lagi aja ke Word. Ibaratnya ada yang gampang nyari yang susah. Itu mah itu namanya validasi karena nggak bisa ya udah kita balikin lagi aja itu. Pembenaran. Tapi memang serunya setengah mati dulu itu. Memang rapi juga hasilnya kan, Pak Pres, rapi. Terus Iya, memang hasilnya luar warnanya biasa. kan keren ya, Dokumennya itu temanya itu keren-keren, rapi, bersih gitu. bersih dan bangga Iya, yang berhasil, Bangga kalau berhasil. berhasil. bangga banget itu ya. awas durasi. Kita mau apa ini? Oh iya, Webinar, mau mohon apa? maaf ya, ini dia kemudian beberapa hal kegiatan ya keren banget pokoknya ya, sampai di DPTK segala ini ada PTK segala. Ini kursus menjahit ya ini. Heeh. Ada lagi apa nih? Oh ini Pak siapa Pak Motif, MK. MK. Lampung, Motif. Ini dia punya aplikasi keren. Kemudian ya ini teman-teman, jadi banyak sebetulnya kata siapa MN itu diem enggak kok dia gerak terus ya. Nah, ini Cuman yang memang berdiferensiasi, Pak Duren yang terakhir. ini mana? Ini Itu kiri, yang tadi 32 JP. Nah, ini. mana? Itu tadi, coba. Nah, ini yang kiri pembelajaran matematika berdiferensiasi. Mas, Nah, oh iya ini ya, kemarin ya, ya baru. Ya, yang 2025 nih. Ya, Ya, ini berarti selama setahun baru ini kita dedeknya. ya, betul. Ya, berarti ada nanti STEM itu di ini apa 2025 nih? Ini juga crucial sama thinking Mbak. nih, webinar ya. Mistika Ya, ya. Ih, MN itu udah menginternasional. Liatin tuh Pak Fatur aja udah bersama Bu Gula ya tuh. iya, keren tuh. Keren banget loh ini kita itu. Banyak yang kerjasama, ada dari Universitas Serang Raya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terus yang dari Jawa Tengah itu apa tuh? Universitas yang pembuatan jurnal kemarin tuh kita. Aduh, saya lupa. Banyak kita kerjasama dengan kampus-kampus dan mereka senang banget. Sampai dari Lampung itu masih ingat ya Pak Fatur? Dari Lampung. Pak Rizky. Winreal, Ah, Hah? Wira dan Intan. ya, Nah, itu Rizky. dia. Wira dan Intan Lampung. Wah, Ada Nintan Lampung. ada Nintan. Pak Rizky kan, Wahyuni, siapa Ya, Rizky? kemarin dia minta Ah, rekomendasi mau jadi Dewan Pendidikan itu. jadi loh. Jadi dia Hmm. Jadi kalau nggak salah, jadi beliau jadi Dewan Pendidikan gara-gara ada tanda tangan Pak Fatur. Kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah banyak hal baik yang disebarkan oleh Matematika Nusantara. Kemudian, jadi kita nulis lomba pembicara, produk-produk, buku-buku orang MN dari banyak, sertifikat udah jelas, banyak naik pangkat gara-gara MN. Kemudian semangat belajar bertambah teman saudara dan seterusnya. Oke. Ini kemarin kegiatan kita di PMPTK, kemudian di Banten dan seterusnya. Ini kemarin di Bandung ya. Nah, ini terakhir Di di Lombok. Bandung. Oh, hah? Oh ya, ini di Bandung. Ini di Bandung. Lombok mana? Ada. Ah, ini Lombok. Ya, Ini di Lombok kemarin. Ini di Lombok kemarin. Ya gini, persaudaraannya luar biasa. DMN itu ya keren banget. Nah, ini wah pokoknya kalau cerita Lombok udah pada kelepok-kelepok lah pengen ke sana lagi ya nyari apa itu Intan Berlian. Ini kemarin di Bandung. Terima kasih teman-teman, sukses ya luar biasa tim panitia hebat. Kita eh, temu TIMN, Temu Ilmiah Matematika Nusantara ya. Insya Allah lanjut. Kemudian ini terakhir. Nah ini silakan. Oh ini nggak ada blognya Bu, lupa nih. Ini ada blognya di ada sini di Bu. blognya di belakang slide berikutnya. Nah, slide Ini sebelahnya satu ah, lagi.
Yang Telegram udah masih terus ya, ada ya? Masih aman. Telegram Aman. ada. Kalau Ya, saya udah nggak sering di situ, ada. aduh repot. Ya udah ada Bu Eni di situ ya. Kemudian itu tapi itu yang portal sama yang matematika itu kayaknya udah berimbang itu jumlahnya itu harusnya Ya, langsung dihajar langsung ke aja. Matematika Nusantara. Yo, harusnya mereka suruh Ya, masuk aja yang nggak di ya. privat lagi ya. Nah, sama Tapi yang banyak yang jualan nantinya. nah, Males. nah ini Nah blok ini MN. ada blog depannya harusnya ada blog. Iya, cak ya, ada blog ya, Iya, blog.matematiknusantara.id. Itu. Kemudian, nah ini dia, ya ini nah blognya ini. silakan. Nah, Ya ini blognya. Ya silakan teman-teman semua. Ini kerjasama kita dengan Untirta, dengan Prima, dengan seterusnya. Ini ya untuk jurnal masih bisa menerima kalau mau silakan. Ini kita dengan PGRI, kemudian banyaklah kita dengan siapapun berkolaborasi. Ini artis kemarin. Ya, kemudian ini korban gempa. Nah, iya, sekarang yang Sumatera, silakan teman-teman semua, kami buka donasi. Ini bukti kita, ya, tidak hanya duitnya yang kita kirim ke sana, tapi juga barang-barang yang dibutuhkan, kebutuhan pokoknya dibutuhkan di sana. Pendaftaran Matematika Nusantara nanti 2026 kita buka, ya. Kita buka 2026 semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Dan tentu saja Bu Diah, ya mohon maaf sekali lagi ada waktu yang kita ambil sekaligus untuk merefleksikan Oke, semangat lagi untuk oke. 2026. Karena kalau nggak seperti ini biasanya eh, nggak ada yang bisa dicas ya semangat kita di MN. Terima kasih teman-teman semua. Kami dari pengurus dan Pak Ketua Umum Pak Mawar Fatur Rahman bersama tim ingin mengajak bahwa silakan teruskan informasi baik mengenai Matematika Nusantara biar teman-teman yang nggak tahu menjadi tahu, yang nggak senang jadi senang dan bisa berkontribusi nanti di slotnya Rapi dan di slotnya Dede ya seperti itu. Silakan. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Danur. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Begitu deh, MN Lovers kalau KDW itu begitu. Agak-agak beda tipis dengan KDM kan. Wajar kalau kita beri gelar baru KDW gitu. Webinar ibarat menebar benih, benih cakep. ditebar di ladang luas. Mari kita berpikir jernih, kerjanya cerdas dan juga ikhlas. Nah, dalam rangka itulah malam hari ini siapa nih yang duluan nih? Yang mau Ini Bunda sepertinya kan duluan? 20:28 kan kemarin saya sudah 10 sampai 15 menit. Kayaknya yang dua aja dulu nggak apa-apa. Saya mundur dulu nggak apa-apa ya. Oh Dua gitu. aja. Ya, karena nggak memungkinkan ini untuk bertiga sepertinya karena kita kan ada acara plus nanti insya Allah kan ini akan berkelanjutan untuk yang tiga terbaik gitu, apresiasi GTK. Nanti insya Allah 2026 ada lagi. Jadi yang dua aja dulu nggak apa-apa. Oke, matur nuwun Siap, Mbak Diah. siap. Iya, oke. Tak perlu berpanjang lebar, singkat padat, namun menawan. Karena peserta makin tak sabar kepada Pak Zaidir Yulianto. Kami silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin Pak Ketua, Pak Haji Sebentar, Bakun. mungkin ininya dulu Bunda, Oh, CV-nya dulu. CV-nya. Ya, siap, CV-nya Oke. dulu ya. Ada yang bisa bantu. Oh, berarti saya buka dulu berarti ya. Iya. Kan sudah bentar. Saya nggak siapa. Maaf ya Bapak, saking tak Siap, siap. sabarnya ini. Bentar ya. Sambil Bapak menyiapkan boleh. Baik, siap. Oke, kami buka dulu. Bapak mau udah siap dari tadi. Pak, kaget ya Pak begini Pak. Orang-orang MN Karena kita ini itu double kita ya itu Bunda ya. sersan Pak, sersan. Serius tapi santai, santai tapi serius. Gitu kan. Kalau nggak serius kan nggak banyak dedenya tadi ya. Ternyata kita banyak menghasilkan ya. Sebenarnya saya memang sudah lama MN, Bunda. Iya gitu ya Pak. Saya anggota MN itu udah lama. Jadi Oh ya, awal tapi baru 2017 itu terdengar ya. sebenarnya sudah Baru masuk. baru
baru ikut, maksudnya baru gabung lagi. Iya, ya. Jadi saya ikut pelatihan 2 kali itu ikut pelatihannya. Oke. 2 kali ikut pelatihan. MN awal pertama sebelum ada mau buat kartu, itu saya masih ingat urutan nomor 013. Tahu Waduh, hilang mantap datanya, sekali. kelemparlah saya di urutan 200-an. Gitu ceritanya. Saya punya Gitu. kartu MN juga kok. Iya, ternyata orang lama ya, Pak. Iya, Maaf kalau betul. selama ini Sudah kita belum kelihatan Bunda ini saling sudah? kenal. Semua? Iya, udah kelihatan. Oke. Tadi besarkan sedikit, maaf, mata udah 4 tapi sepertinya. Nah, begitu. Sip. Ya, Ibu Bapak MN Lovers yang berbahagia, mungkin kita juga bisa menyimak bersama M. Zaidir Yulianto. Guru ya, Pak? Masih muda ternyata. Kelahiran tahun 76. Begitu, Pak ya. Adik kita ya. Sesuai dengan namanya 11 Juli. Pendidikan S1, S2, S3 insya Allah ya Pak. Bahkan Amin. S3. Ya, jadi kita doakan semoga lanjut ke S3. Pengalaman kerja. Guru ini di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, kemudian ada ke SMP, ke SMA lagi. Waduh, Bapak berarti kutu loncat Pak ya, pindah-pindah. Tidak seperti saya. Saya itu 36 tahun hanya 2 sekolah saja Bapak. Pengalaman profesional ini saya tidak akan sempat nih membacakan satu persatu nih banyak sekali nih. Nah, MN Lover semua nanti bisa di-download saja ya, Mbak ya. Kita bagikan. Ini artinya tidak diragukan lagi itu sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, begitu. Penghargaannya juga sudah banyak. Ini yang penting itu ada sosial medianya. Ini nanti akan kita share di Zoom besar-besar di share Bapak ya supaya dapat pengikut yang banyak begitu, followernya semakin banyak setelah nampil di webinar malam hari ini ya Pak Zaidir ya. Amin. Mohon maaf kalau Bunda membacakannya itu acak-acakan, tidak lengkap. Nanti akan kita share bersama di grup kita. Iya, MN Lover semua akan bisa berkenalan lebih lanjut. Karena kalau tak kenal itu nanti tak sayang, Pak. Kalau tak sayang takkan pernah cinta. Gitu, Pak ya? Baik, Ya. Bunda. Ya, sekali lagi kami persilahkan kepada Pak Zaidir. Ya, terima kasih Bunda Nuryati, Mbak Dia, Pak Haji Batur, Duda keren, Pak Dudi Wahyudi, teman-teman sekalian, untuk informasi seharusnya saya akan berangkat juga itu ke Bandung kemarin itu bersama dengan Mbak Karti dengan Mbak Ruli, cuma karena kegiatan yang sama itu waktu itu ada hasil pembelajaran mendalam, jadi saya nggak bisa berangkat. Kemudian nanti insya Allah karena kebenaran saya juga Ketua MGMP di Kabupaten Lampung Utara dan juga Ketua MGMP Provinsi Lampung untuk di SMA. Keren. Insya Allah nanti ketika memang rencananya mau ke Lampung, kita akan coba fasilitasi teman-teman Matematika Nusantara untuk bisa kita berikan tempat di BGTK. Nanti insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bisa Keren, gratis. Pak. Mudah-mudahan bisa Bunda gratis. pernah nginep tuh di Ya, dulu LPMP Jai. Lampung ya. Ya, kita nggak di BPMP Bunda, tapi kita coba di BGTK-nya, di BGP lama. Insya Allah Oh iya. kita bisa fasilitasi ke sana, insya Allah seperti itu teman-teman. Wah, keren banget ini Keren, Pak keren. Zaidir. Tulis Bunda Nurul. Amin. Tuh, Baik, Lampung. teman-teman, saya cuma mau berbagi praktik baik kepada teman-teman semua, Bapak Ibu hebat semua, karena saya tahu Matematika Nusantara memang sudah mengudara jauh dari 2017, maka tidak diragukan lah. Tadi kalau kata Pak Dudi tadi bahwa kita banyak hal yang kurang, saya melihatnya banyak hal yang selalu
update data itu malah kita dapatkan dari teman-teman Matematika Nusantara. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman Matematika Nusantara keren pokoknya. Saya izin share dulu ini terkait dengan kegiatan kita malam ini. Baik, sudah keluar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, yang pertama ini yang kemarin yang saya lakukan adalah praktek GTK tahun 2025 kategori pelopor komunitas belajar, dan sesungguhnya saya melakukan ini, saya lihat persis seperti apa yang dikerjakan oleh Ketua MN, sama persis. Karena informasi beliau itu menggunakan kombelnya itu Matematika Nusantara, saya menggunakan MGMP di kabupaten. Karena MGMP provinsi itu baru lahir, baru kemarin inilah, sekitar sebulan ini teman-teman. Lalu gerakan saya kemarin itu adalah gerakan edukasi reformasi aktual komunitas matematika pembelajaran, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan pembelajaran bermakna di Lampung Utara. Nah, ini yang apresiasi saya kemarin, kemudian latar belakangnya sih sebenarnya kalau kita mau lihat di sini adalah langkah-langkah mengikuti penghargaan GTK ini teman-teman adalah gimana caranya kita buat dulu deh yang pertama itu judul yang kira-kira memang mengikat dan membuat panitia itu jadi ngerasa oh ini kayaknya bagus nih. Itu dulu yang pertama. Setelah itu teman-teman, maka kita akan mengingat dulu arahnya mau kemana nih kriterianya itu. Ternyata kriteria yang ada itu adalah kita lihat dulu dari status kepegawaiannya, aktif enggak, kemudian memiliki kualifikasi akademik atau tidak, kemudian bisa kita lihat juga apakah dia berintegritas atau enggak, tapi integritas itu bisa dilihat nanti dari 3 komunitas belajar yang bisa mengakui kegiatan kita. 3 komunitas belajar. Kemudian bisa juga masuk di dalamnya itu teman-teman yang memang punya kekuatan seperti Kabid atau Kadis atau dari Matematika Nusantara sendiri, misalnya Pak Fatkur sendiri yang masuk di sana itu juga bisa punya kekuatan itu untuk penilaian bahwa kita punya kemampuan luar biasa dan punya dedikasi yang luar biasa. Lalu keterlibatan aktif dalam pengembangan diri, di mana kalau kita mau aktif tuh ya aktif berpartisipasi, kemudian menciptakan praktik baiknya itu di komunitas belajar kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tidak terlibat dalam proses hukum. Jadi kita tidak pernah terkena disiplin kepegawaian. Lalu yang berikutnya, kalau kategori khusus ini, dia sebagai siapa dulu nih? Oh, sebagai penggerak atau sebagai inisiator itu bisa digunakan. Kemudian nanti inovasi atau keunikan modelnya apa nih yang dimasukkan di sana? Kalau saya kemarin ada namanya lab pembelajaran. Kemudian ada juga inisiatif pendidik berbagi. Lalu ada juga pembelajaran kontekstual, kemudian kreasi media sederhana, itu yang saya lakukan. Kemudian ada dampak positif yang terukur. Sebelumnya bagaimana, setelahnya itu bagaimana, itu ada. Lalu keberlanjutannya itu mau dikemanain ini kombel kita ini. Apa mau kita biarkan saja atau kita mau majukan lagi, lebih maju lagi, dan itu jadi penilaian dari jurinya. Nah, untuk tahap-tahap ini, itu ada tahapnya itu kita mengakses portal resminya. Kemudian kita masukkan registrasi akun baru kita, kemudian verifikasi email, nah lengkapi data diri. Nah, di lengkapan data diri itulah banyak data-data yang memang kita masukkan. Jadi kalau di inovasi yang lain gitu, GTK yang lain itu sedikit, kalau untuk di Kombel itu sangat banyak sekali. Termasuk SK MGMP-nya bagaimana, kemudian SK dari turunannya itu bagaimana, apakah Kadis itu menyetujui atau tidak, Kacabdin menyetujui atau tidak, itu ada data semua harus lengkap di sana. Lalu tahap berikutnya adalah dokumentasi dan administrasi, di mana dokumentasinya termasuk KTP, kemudian surat keterangan mengajar dari kepala sekolah, kemudian fakta integritas, kemudian dokumen pendukung lainnya seperti SK jabatan, kemudian karya inovasi yang pernah dilakukan, termasuk yang saya lakukan di sini adalah namanya gerak MGMP.
Lalu yang ketiga, penyusunan portofolio, di mana nanti penyusunan portofolio itu ada konsep dan latar belakang, kemudian nanti kita perlihatkan juga struktur organisasi dan anggota kita, kemudian program kerja dan aktivitas unggulannya apa, lalu ada namanya dokumentasi kegiatan. Itu di komunitas belajar. Kemudian kalau untuk inovasi yang saya lakukan, itu bahwa gerak MGMP tadinya itu adalah inisiatifnya sebagai respon terhadap hambatan pembelajaran matematika di Lampung Utara. Jadi kita berharap supaya yang tadinya guru-guru yang untuk bisa berkumpul itu bisa banyak, karena selama ini mungkin sedikit, dan itu memang benar-benar terjadi. Biasanya kami hanya 15 atau 20 setelah masuknya saya mengganti, saya mempunyai kewajiban mereka harus hadir dalam 3 kali, itu wajib hadir 1. Kalau tidak, kita punya kekuatan dengan SIM PKB yang kita pegang. Alhamdulillah, rata-rata di kelompok kami itu 50 orang paling sedikit. 90 sampai 100 itu paling banyak untuk MGMP matematik. Dan dananya alhamdulillah kita bisa simpan juga untuk ke sana. Simpanan kami itu sudah sampai saat ini sudah 7 juta dari dana-dana yang didapatkan dari uang makan itu. Terus strateginya apa nih strateginya? Strategi yang pernah saya lakukan di sana, metamorfosis model pertemuannya, yang selama ini mungkin 80% itu dia hanya ngobrol-ngobrol yang nggak ada manfaat, tapi dengan adanya kegiatan yang ada, saya meyakinkan ke teman-teman bahwa ketika teman hadir di MGMP pasti ada hal yang unik yang bisa dibawa pulang ke rumah. Contohnya model-model AI, kemudian bagaimana membuat pembelajaran mendalam hanya dalam waktu 2 menit dan sebagainya, itu kita lakukan. Kemudian pelatihan bertahap itu juga kita lakukan. Lalu pendampingan sejawat itu juga pernah kami lakukan, melibatkan 60 guru dari 25 sekolah. Rencana kami tahun besok ini kita akan mengadakan lomba olimpiade tingkat kabupaten, yang saya coba mau sounding dengan kepala dinas, berani nggak mereka untuk memasukkan olimpiadenya tingkat provinsi. Itu harapan yang di tahun 2006. Lalu ini penjelasan inovasi dan dampak komunitasnya Bapak Ibu. Di situ ada keterlibatan MGMP-nya meningkat, kemudian partisipasinya juga terjadi peningkatan, kemudian kapasitas pedagogisnya juga luar biasa ada peningkatan. Pokoknya kita berharap ada peningkatan. Kemudian yang selama ini menganggap bahwa matematik itu dalam tanda kutip menjijikkan bagi siswa, itu akhirnya bisa menyenangkan bagi siswa, yang selama ini siswa kadang-kadang menghilang entah kemana, sudah mulai ada peningkatan dengan terjadinya penurunan siswa yang keluar, jadi banyak yang ada di dalam. Kemudian ada testimoni dan dapat positif yang tadi saya sampaikan. Testimoni itu kalau kemarin saya dapatkan termasuk dari Kabit SMA, kemudian saya ngambil juga dari komunitas belajar, wakil saya, dan itu sudah menguatkan di sana. Termasuk di sana saya coba memasukkan kepala BGTK yang ya alhamdulillah kita agak dekat juga dengan beliau. Lalu tahap perencanaan keberlanjutannya, ini strateginya Bapak Ibu, strategi pengembangan jangka panjang ada, kemudian potensi replikasi model ada, kemudian ada kolaborasi dan jaring eksternalnya ada juga. Nah, tip menyusun portofolionya itu supaya unggul, yang pertama adalah adanya fokus pada kekuatan dan keunikan. Jadi kita berharap bahwa pilihan karya terbaik kita itu menampilkan keragaman yang punya keunikan di komunitas kita. Lalu kita harus menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. Kemudian visualisasi juga harus menarik, dan kita jangan sampai kalah dengan kelengkapan dokumen kita. Lalu dari sini, kalau proses selanjutnya ada seleksi administrasi dan dokumen, kemudian ada penilaian substansi portofolio, kemudian ada wawancara dan verifikasi lapangan. Sejujurnya saya membuat laporan ini tanggal 12 itu penutupan Bapak Ibu, kemudian rupanya
tanggal 12 saya belum bisa karena saya berada di Jakarta. Lalu ternyata diundur sampai tanggal 18. Di tanggal 18 saya buatnya itu pas di tanggal 18 pagi saya buatnya. Jadi malam jam 11:20 itu saya baru mengirimkan data dan alhamdulillah itu bisa masuk. Dan ketika wawancara teman-teman yang perlu diingat bahwa karena ini adalah kerjaan kita, speak up kita juga harus lebih lincah, lebih lancar. Saya percaya kalau misalnya seperti Ketua MN kita, Cak Batur, itu lebih hebat speak-nya karena sudah tahu gambaran MN itu bagaimana, sehingga itu jadi pembelajaran saya, oh begini modelnya, oh caranya seperti ini. Jujur, saya masuk mengikuti Kombel ini cuma ngelihat dari kiriman Cak Batur. Setelah itu baru saya ngikut. Kalau enggak tadinya saya nggak mau ikut-ikut. Udah cuek-cuek aja lah, tonton besok-besok aja itu rencana saya. Ini jadwal pentingnya nggak penting. Ini manfaat mengikuti penghargaan ini ternyata pengakuan dan apresiasi teman-teman. Kemudian pengembangan diri dan jaringan. Salah satu jaringannya ya inilah. Ada MN kita punya apa ya, teman-teman yang hebat semuanya. Termasuk saya satu letting dengan ini Mbak Dia, dengan Cikgu itu saya satu letting, satu kuliah, satu kampus, satu angkatan. Ya. Kemudian ada inspirasi komunitas belajar. Inspirasi saya sejujurnya memang dari Matematika Nusantara. Kemudian kita punya kontribusi pendidikan nasional sebagai bukti bahwa kita mampu. Karena bukti kita mampu itu membuat orang-orang di sekitar kita, oh ternyata ini orang bisa gitu. Kalau ini orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Maka kita memberikan motivasi baik, kolaborasinya jadi lebih bagus, sehingga mereka juga berkeinginan untuk masuk di kegiatan ini. Ini persiapan akhirnya, ada dokumen yang lengkap, kemudian latih presentasi Anda dengan percaya diri. Yang penting percaya diri deh. Saya kemarin sempat ketika wawancara itu, ya sudah cukup Pak, kata jurinya. Terus saya nyampaikan, ada lagi Pak, nggak apa-apa saya lama-lama mau disampaikan, saya bisa sampaikan semuanya, itu sampai seperti itu. Kemudian mengingatkan adanya dampak positif yang sudah kita ciptakan, dan bagaimana semangat inovasi untuk pendidikan Indonesia. Itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin saya tutup dulu share ini, saya akan coba ke sini dulu. Saya coba izin masuk share dikit. Mana dia ya? Ini dia SIM-nya. Saya coba lihat SIM. Ini yang kemarin yang dapat. Untuk masuk SIM-nya itu Bapak Ibu, saya udah lihat ini profilnya yang saya lihatkan. Ada profil, di mana profil itu, ini kita isi sendiri. Biasanya yang mengisi itu dari pihak Kacabdin udah memasukkan data-data ini. Setelah itu mereka cuma mintanya NPSN aja, keluar data seluruhnya. Ini data sosial media kita. Maksudnya apakah di dalam sosial media kita itu memang ada kegiatan-kegiatan MGMP. Artinya teman-teman, bahwa ketika kita mau mengikuti kegiatan apapun juga, memang perlu namanya media. Jadi untuk teman-teman ketahui, jangan sampai kegiatan-kegiatan kita itu nggak ada filenya. Gimana caranya bisa masuk ke media, ke sosial media, mau Facebook kah, Twitter kah, TikTok, YouTube atau Instagram, itu harus ada. Kemudian ini berkas administrasinya yang perlu. Di situ ada keterangan surat bertugas, kelakuan baik dari atasan, kemudian SK komunitas, dan juga induk organisasi lainnya. Kalau misalnya tadinya yang mengeluarkan SKM MGMP SMA saya itu dari Kacabdin, harus ada juga informasi ke dinas memang kita diakui. Kemudian ada surat pengangkatan kita sebagai ketua kah, sekretaris kah, atau bagaimana, itu juga ada. Kemudian ada bukti aktivitas komunitas yang dipublikasikan di media sosial. Kemudian ada testimoni di dalamnya, dan ada juga bukti kombel lain yang relevan. Bukti kombel ini teman-teman 3 kombel yang dia menyetujui apa yang kita lakukan. Lalu yang terakhir, ini portofolionya. Jadi ada
judul yang kita lakukan, kemudian topiknya apa, kemudian videonya ada, dan naskah terbaiknya bisa dilihat di sini. Ada naskahnya dalam bentuk Word yang diubah ke PDF, kemudian ada dokumen pendukung lainnya. Mungkin itu saja, karena mengingat waktu, saya harus cepat-cepat ngomongnya. Terima kasih atas waktunya. Nanti ketika ada waktu untuk bertanya, disilakan. Terima kasih, Mbak Diah, Bunda Nurhayati, dikembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bu Diah, bundanya terlempar, jadi silahkan Bu Diah melanjut. Oh gitu. Sudah Oh kok, Bunda sudah. baik. Ya, Bunda baik. udah masuk itu? kok. Oh, Ada udah itu, Bunda? login. Oh, udah aman-aman. Sudah sudah. masuk. Ya. Iya. Ya. Bunda, saya boleh Pak. menambahkan sedikit dulu ya sebelum Ya, oke. kedua, yang kedua. Jadi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu memahami, jadi dalam apresiasi GTK itu kita ada 3 kategori, nggih, Pak Jaidir ya, Ya, banyak betul. kategori per jenjangnya, namun dibagi menjadi 3. Jadi satu adalah GTK transformatif, yang kedua GTK dedikatif, dan yang ketiganya itu GTK pelopor komunitas belajar. Ini baru nih Pak Jaidir ya. Dan betul. beliau ini masuknya ke sini. Jadi GTK Pelopor. komunitas belajar. Itu jadi teman-teman biar tidak bingung. Itu Bapak Ibu. Ya, monggo Bunda. Oke, Pak Zaidir hadir dari Kota Bumi. Benar kan, Pak? Cakep. Berbagi praktik baik, sebuah inovasi. Ucapan terima kasih dari kami. Semoga kita semua terinspirasi. Amin. Ya, jadi MN Ternyata Lover. inspirasi juga ke Pak Jaidir ya Bunda ya tadi ceritanya ya. Masya Allah. Iya, begitu. Berarti kesempatan berikutnya Bapak tadi sampai menges, kata uang Palembang tuh Pak. Kayak dikejar-kejar. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf. Iya Kalau Bunda, ya malam siap. hari ini dikejar-kejar. Berikutnya ini berarti dari guru ya, yang mewakili guru, dan beliau ini bukan orang yang asing kalau bagi Bunda ya. Saya tidak akan berpanjang lebar. Apa yang perlu disampaikan terlebih dahulu Bu Dia? Ya, CV-nya siap. ya. Bunda sudah. Nah, CV-nya. Iya, namanya Depi Mardianti. Guru matematika di SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, ini satu-satunya SMA negeri di Kota Palembang itu yang ada nomornya. Kalau kami kan ada nomornya Saya tuh. juga mikirnya 1, gitu kok 2, nggak ada 3. nomornya. Iya, nggak ada nomornya. Ini spesial. Spesial Bu, ini Bu Diah. Nanti kan kita bisa tanya-tanya, bisa sharing-sharing dengan beliau. Ini lebih mudah dari Pak Zaidir, Pak. Nah, begitu ya. Benar. Pendidikannya S1, S2. Insya Allah juga S3 nanti. Sama dengan Pak Zaidir begitu. Amin. Prestasinya udah banyak nih. Tidak akan Bunda sebutkan satu per satu juga. Nanti kita share ini dengan akun medsosnya juga. Ternyata kan akun medsos itu sangat penting sekarang. Kalau kita berprestasi, kita harus share di akun media sosial kita. Ya, begitu ya. Ya. Kepada Devi, halo, Assalamualaikum. Nah, karena Bu Waalaikumsalam, Devi Bunda. udah menunggu nih dari tadi, udah deg-degan barangkali nunggu kapan saya. Jangan-jangan kalau 2 yang nampil, saya enggak, karena yang paling muda malam hari ini. Ternyata Bu Dia berbaik hati, ya. Ya, jadi malam hari ini, mohon maaf nih, MN Lovers, dua-duanya pembicara malam hari ini dari ujung Pulau Sumatera, bagian selatan ini. Iya, tadi Lampung, sekarang ke sebelahnya, Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Bu Devi, disilakan. Oke, terima kasih Bunda. Jadi Bapak Ibu, Bunda Nurhayati adalah guru matematika saya ya pada saat di SMA Negeri 15 Palembang. Saya alumni SMA 15. Ini yang ngajar matematika saya saat itu Bunda nih. Terinspirasi dari Bunda Nurhayati. Saya izin share screen. Yang saya hormati Presiden Matematika Nusantara, Sekjen, dan seluruh pengurus, baik pusat, wilayah maupun daerah. Izin saya menyampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu,
praktik baik saya di kelas gitu ya, dalam hal mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Jadi saya akan menceritakan bagaimana saya mengimplementasikan pembelajaran mendalam di kelas di matematika di SMA Negeri Sumatera Selatan. Sebagai informasi, SMA Negeri Sumatera Selatan adalah boarding school, Bapak Ibu, sekolah berasrama yang seluruh murid berasal dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan mereka adalah anak-anak dari keluarga prasejahtera gitu. Jadi di sekolah ini beasiswa gitu untuk anak-anak. Nah, saya akan berbagi salah satu jurus nih yang sering saya gunakan di kelas yaitu CER. Jurus ini sangat transformatif yang terjadi di kelas saya. Oke, dalam hal ini saya akan membagikan praktik baik ini di topik statistika ukuran pemusatan data. Nah, situasi yang dihadapi di sekolah, Bapak Ibu, anak-anak tahu rumus, mereka hafal gitu, tapi mereka belum mampu memaknai angka-angka tersebut. Nah, hasil survei kami bahwa 73% murid, mereka mampu berhitung, mereka cakap berhitung, tapi masih gagal memberikan argumen logis, berpikir kritis. Nah, ini menjadi tantangan yang kami hadapi di sekolah. Selain itu, terisolasi juga ternyata dari konteks kehidupan nyata yang real dekat dengan para murid. Nah, tantangan saya adalah bagaimana nih menjembatani jurang antara kecakapan menghitung dengan kemampuan bernalar kritis dan berargumen logis berbasis data. Ini sangat penting sekali gitu ya, terkait juga dengan numerasi. Nah, maka eh, solusi gitu ya, jurus yang kami gunakan di SMA Negeri Sumatera Selatan adalah CER. Kami menyebutnya dengan CER. R-nya 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak sudah difasilitasi dengan konsep pembelajaran statistika, ukuran pemusatan data dengan belajar secara berkelompok. Mereka sudah mengakses berbagai referensi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait konsep statistika. Kemudian saya meminta murid untuk mengidentifikasi Bapak Ibu masalah yang ada di sekitar sekolah dan asrama. Apa nih masalah yang ada di sekitar sekolah dan asrama? Kemudian anak-anak melakukan survei, mengumpulkan data. Nah, langkahnya yang kami lakukan adalah mulai dari C, yang pertama adalah klaim. Jadi anak-anak mengajukan pertanyaan, kemudian mereka membuat klaim apa dugaan awal mereka terhadap masalah yang ada di sekitar sekolah dari data yang sudah mereka kumpulkan, dugaan awal mereka apa. Nah, ini saya tuliskan di slide Bapak Ibu, salah satu contoh yang mereka data adalah bagaimana ya durasi tidur anak-anak di SMA Sumsel gitu ya, anak-anak di asrama gitu ya, karena mereka tinggal di asrama. Terus salah satu kelompok itu membuat klaim bahwa durasi tidur anak SMA Sumsel ini kurang dari 8 jam per malam. Itu dugaan awal. Ini salah satu kelompok. Kelompok lain ada yang melakukan survei durasi screen time karena anak-anak sering menggunakan gadget. Ada juga yang melakukan survei terhadap nilai OTKA. Ada juga yang surveinya itu terkait dengan kesehatan gitu ya, gula darah dan sebagainya. Mereka berkolaborasi dengan warga SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, setelah membuat klaim atau dugaan awal, masuk ke langkah berikutnya yaitu evidence. Evidence ini bahasa Indonesianya adalah bukti, Bapak Ibu ya. Nah, dari mereka harus membuktikan klaim mereka gitu ya. Kalau klaimnya adalah terkait durasi tidur, maka mereka akan mengolah data terkait durasi tidur dengan menggunakan konsep yang ada di statistika. Mereka menghitung mean-nya, mediannya bagaimana, modusnya bagaimana. Nah, dari data-data itu baru masuk lagi ke tahap reasoning. Nah, di tahap reasoning inilah yang mendorong anak-anak untuk mulai bernalar logis dengan bukti statistik yang sudah mereka lakukan. Kemudian mereka mencoba untuk menghubungkan evidence yang mereka dapatkan dengan dugaan awal mereka. Jadi, evidence dengan klaim itu mereka hubungkan, mereka bernalar di sini. Mereka menggunakan argumen-argumen logis berbasis data. Dan di tahap ini juga anak-anak mencoba memaknai untuk data ini apakah min ini cocok gitu ya untuk menyimpulkan atau justru kita lebih cocok menggunakan median atau jangan-jangan modus. Nah, mereka bernalar di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, temuannya yang menarik adalah untuk data durasi tidur ternyata ada outlier. Outlier itu pencilan ya, data pencilan yang jauh sekali gitu ya.
dari data pencilan ini mereka menganalisis ternyata min itu kurang cocok itu ya untuk menarik kesimpulan terhadap data durasi tidur. Maka mereka menggunakan median. Nah, ini sangat menarik. Saya sangat bangga gitu ya melihat bagaimana anak-anak didorong untuk bernalar. Nah, kemudian karena ini adalah pembelajaran mendalam, ada satu tahap lagi yang sangat penting yaitu reflection. Jadi reflection di sini tidak hanya sekadar merefleksikan apa yang sudah didapat, apa yang masih belum paham, tidak sebatas itu saja gitu ya. Mereka merefleksikan eh, di tahap ini juga mereka mencoba mengaitkan, menghubungkan dengan disiplin ilmu lainnya. Jadi anak-anak mulai mencari jurnal-jurnal penelitian, bahkan mereka mencari juga di web Kementerian Kesehatan kalau di usia remaja tuh durasi tidur tuh idealnya berapa sih? Ya, mereka mencari tahu dari hasil-hasil penelitian. Terus dampaknya apa ya kalau anak-anak setiap hari durasi tidurnya itu kurang dari durasi ideal yaitu 8 jam dan sebagainya. Mereka jadi paham dampaknya. Nah, hal ini membentuk eh, regulasi diri. Akhirnya mereka sadar bukan karena ceramah dari guru ataupun pembina asrama, tapi mereka muncul kesadaran karena mereka sendiri yang menemukan. Mereka mencari data, mereka belajar, mereka mengakses berbagai hasil penelitian. Jadi ini sangat sesuai dengan pembelajaran mendalam, di mana harapannya anak tidak hanya paham pengetahuannya secara mendalam, tapi bagaimana pemahaman ini juga mempengaruhi perilaku mereka. Jadi mereka sadar bahwa, oh ternyata kita harus tidur cepat. Ini sesuai juga dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi ini sangat penting gitu ya. Dan di tahap refleksi ini juga anak-anak menjadi sadar bahwa oh, ternyata statistika tuh jadi alat komunikasi yang penting ya. Oh ternyata tidak semua data harus pakai rata-rata gitu loh, disimpulkan dengan rata-rata. Ternyata ada data tertentu yang ketika ada outlier, mereka lebih cocok menggunakan median. Ada juga data yang lebih cocok menggunakan modus ketika itu terkait dengan kategori atau tren gitu ya. Nah, temuan-temuan ini membuat sangat luar biasa Bapak Ibu yang saya rasakan. Satu lagi adalah di tahap refleksi ini juga anak mendapatkan aha moment gitu ya. Aha momennya tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, tidak sampai di sini saja. Di tahap reflection anak-anak berpikir untuk melakukan sesuatu, berkontribusi gitu ya terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, mereka membuat poster Bapak Ibu, membuat poster terkait dengan data yang sudah mereka analisis gitu ya, terkait dengan durasi tidur, durasi screen time, dan masalah-masalah lainnya. Karena mereka bekerja secara kelompok dan setiap kelompok mengidentifikasi masalah yang berbeda-beda, temuan yang berbeda-beda. Jadi mereka membuat poster dan mengkampanyekan, mereka tempel tuh di papan pengumuman yang ada di asrama. Kemudian anak-anak juga menyampaikan kepada rekan-rekan murid lainnya, mengkampanyekan durasi tidur itu yang ideal buat remaja berapa. Kemudian mengkampanyekan juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat terkait dengan tidur cepat. Terus mereka juga mengkampanyekan pembatasan screen time, memberikan alternatif aktivitas lain yang tidak harus selalu dengan menggunakan gadgetnya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu dampaknya bagaimana pembelajaran ini tidak hanya pengetahuannya yang mendalam, tapi juga mempengaruhi perilaku mereka. Jadi ada regulasi diri gitu ya setelah mereka mendapatkan pemahaman di pembelajaran matematika. Praktik baik ini dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Mereka tidak hanya mampu berhitung, tapi juga mulai menjadi analis data yang kritis. Yang tadinya hanya 20%, 27% saja yang mampu memberikan argumen logis, sekarang sudah meningkat dari hasil assessment menjadi 75%. Dan jurus CER ini menjadikan guru itu menjadi seorang aktivator gitu ya, menjadi seorang fasilitator penalaran kritis dan juga argumen logis. Bagi sekolah, ini menjadi membangun budaya literasi gitu ya. Bagaimana hasil temuan anak ini mempengaruhi kebijakan sekolah. Jadi di asrama itu akhirnya muncullah kebijakan jam berapa mereka harus tidur, bagaimana SOP penggunaan gadget gitu ya, pembatasan durasi screen time. Luar biasa. Ini membuat kami menjadi bangga gitu ya terhadap apa yang dilakukan oleh murid-murid. Praktik baik ini juga sudah mendapatkan HKI-nya, kemudian sudah dibagikan, pernah dipublish juga oleh media di Sumatera Selatan, Sumatera Express, kemudian sudah dibagikan juga di websitenya Komunitas Belajar di SMA Negeri Sumatera Selatan. Alhamdulillah di berbagai webinar juga sudah pernah disampaikan. Ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang saya lakukan jurus CER dalam implementasi pembelajaran mendalam di SMA Negeri Sumatera Selatan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Bunda Nurhayati. Luar biasa.
Bagaimana Bu Dia? Kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Ya, nggak apa-apa. Nanti lewat paling 15 menit nggak apa-apa ya Bun ya. Oh iya, untuk 3 Siap. penanya saja. Oh iya, silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya kepada kedua atau bahkan ketiga narasumber kita malam hari ini ya. Kami persilahkan. Silakan raise hand. Atau Ya, kalau jangan-jangan sudah tidur semua ini. ya kalau ini beliau kategorinya GTK transformatif Bapak Ibu ya dengan CER. Iya. Ya, siap. Nah, saking terpesonanya ini Mbak Dia sepertinya. Benar, Bapak. Oh, ada tuh. Oke, tapi nggak pakai nama ya, Bun ya. Iya, jadi kita Mau nggak bisa manggilnya siapa nih, Bun menyapanya. ya? Siapa ya? Coba dibuka bisa Bapak atau Ibu atau siapa? Aduh, tapi mudah-mudahan bukan yang penyusup tadi ya, Bun ya, karena ini mulai Ya, ini begitu, saya Bun. Bu Dia, Eh, Bu Lintang. oke, siap. Siapa? Mm-mm. Bu Lintang, Bu Dia, maaf ini Oh, Masya Allah, Bu Wah, Bu Lintang. Lintang settingan Nawang Sari. settingan Zoom saya berubah jadi nggak tahu tuh jadi nama siapa. Oh, Mohon siap. maaf ya. Baik. Ayo, monggo. Boleh saya bertanya ya, Bunda? Iya. Bu Devi luar biasa, Masya Allah, sangat menginspirasi Bu Devi. Ini yang menjadi inspirasi buat kami ya sebagai guru matematik. Saya guru matematik SD Bu Devi. Nah, saya mau bertanya sama Bu Devi, apakah saat pembelajaran yang tadi diceritakan itu perlu nggak sih, kan kita gini Bu Devi ya, kita kan di kelas tuh ada tuh siswa-siswa yang menonjol. Perlu nggak sih kita menyebar mereka ke dalam kelompok sehingga ada siswa yang ibaratnya dengan kemampuan yang lebih rata gitu Bu Devi, atau kelompoknya dibiarkan alami saja, dipilih atau gimana gitu. Jadi itu pertanyaannya. Apakah perlu nih kita perlu menjadikan siswa dengan kemampuan lebih itu menyebar dan ada di setiap kelompok, dan bagaimana tantangannya saat sampai siswa bisa menyimpulkan seperti itu, yang tadi itu ya, yang ini pakai apakah pakai mean atau pakai median, seperti itu Bu Devi ya. Terima kasih Bu Devi dan Bu Dia, mohon maaf sebelumnya. Iya. Kami persilahkan Bu Devi. Baik, Silakan dijawab terima dulu. kasih. Masya Allah, luar biasa ya pertanyaannya. Tentu dalam proses pembelajarannya pastilah ada tantangan, tidak mungkin berjalan mulus gitu ya. Dalam pembagian kelompok, Bapak Ibu, yang saya lakukan itu tidak selalu membagi rata dalam satu kelompok ada yang kurang, sedang, dan yang bagus gitu ya. Itu pun dilakukan, tapi dalam setiap pertemuannya divariasikan supaya tidak ada image yang di kalangan murid, wah ini kelompok kurang, ini kelompok dan sebagainya, tidak. Ada kalanya saya membaginya itu berdasarkan keinginan anak-anak gitu ya. Nah, dalam pembelajaran yang barusan saya bagikan, karena saya mulai masuk ke tahap mengaplikasi gitu ya, bagaimana anak-anak mengidentifikasi masalah, maka pada saat itu pembentukan kelompoknya sesuai dengan minat mereka. Mereka ingin mengidentifikasi masalah di yang mana gitu ya. Ada yang durasi, screen time, ada yang di bidang kesehatan, ada yang masalah nilai dan sebagainya. Itu tergantung minat mereka pengelompokannya. Tapi di pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam proses pembelajarannya, pengelompokannya juga heterogen gitu ya, di mana anak-anak tersebar gitu ya secara merata. Sebelum proses masuk ke tahap memahami bagaimana saya memfasilitasi anak agar memahami konsep di statistikanya, saya sudah tahu bagaimana posisi dan kemampuan anak-anak gitu ya. Jadi yang paling penting dilakukan guru adalah assessment formatif assessment selama proses pembelajaran supaya kita tahu progres belajar muridnya sampai di mana. Nah, yang saya lakukan adalah ketika ada kendala di anak-anak dalam proses pembelajaran dengan jurus CER ini, yang saya lakukan adalah
scaffolding gitu ya, bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan bantuan yang membantu mereka berpikir seperti itu. Jadi tantangan di pembelajaran mendalam menurut saya yang sangat penting dimiliki oleh kemampuan yang dimiliki oleh guru yang sangat penting dalam menghadapi tantangannya adalah kemampuan bertanya. Jadi questioning for deep thinking kayak seperti itu ya, semacam bagaimana pertanyaan kita itu mampu memancing anak sehingga mereka muncul ide gitu dengan pertanyaan kita itu membantu mereka, bukan dengan tiba-tiba memberikan bantuan, ngasih tahu secara langsung, tapi kita memberikan pertanyaan yang membantu mereka seperti itu, membantu mereka berpikir. Dan dalam proses ini, anak-anak juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada rekan-rekannya. Jadi walaupun mereka berbeda kelompok, boleh kok bertanya kepada kelompok lain yang sudah berhasil seperti itu. Begitu Ibu, semoga terjawab pertanyaannya. Jadi scaffolding adalah hal yang penting yang kita lakukan selama proses pembelajaran. Oke, bagaimana Bu Lintang? Sudah sangat jelas. Terima kasih banyak Bu Devi. Iya. Yang berikutnya adakah yang kedua atau yang ketiga? Ada pertanyaan di chat sebenarnya, tapi kita juga tidak tahu yang menanya ini siapa, apakah ibu atau bapak. Apa settingan apa ya kita ya Bunda? Enggak kali ya, apa memang? Iya, mungkin lain kali itu kita harus apa ya, namanya harus jelas begitu. Enggak apa-apa Bunda, dibacakan aja yang angel-angel itu ya. Oh iya, yang angel-angel. Iya, ini pertanyaannya bagaimana menyikapi mental block matematika itu sulit, bahasa Jawa ini angel. Iki angel banget sampai menjauh jurusan teknik sipil. Matur nuwun. Padahal Mbak teknik Dia sipil barangkali ada ya. juga ya matematikanya pasti. Iya. Banget, anak saya teknik sipil, matematikanya banget masih ya. Cuma kalau mungkin ada ini yang bertanya itu Bun, minta resen Bun kalau memang beliau berkenan. Iya, silakan Ibu atau AD Bapak. 2277 MN SBY. lovers. HD Coba 2277 saya ini SBY. Bunda, coba saya jawab ya Bunda ya, untuk mental block Iya, ini Bunda ya. oke. Baik, saya nggak tahu Bapak apa Ibu, keren ini. Sebenarnya mental block itu kan kondisi di mana ngerasa macet secara mental ya. Jadi sulit berpikir jernih, ngambil keputusan juga susah. Atau kalau ngerjain tugas itu mesti sudah berusaha tapi masih nggak juga selesai. Dan ini bisa dialami siapa saja Bapak Ibu. Dalam semua konteks. Mau dia kreativitas, mau dia pekerjaan, belajar. Khusus untuk anak memang ini berpengaruh di pembelajaran matematik. Karena memang dari awal ada kesalahan konsep kita ini kalau menurut saya bahwa orang tua kita itu sudah memberikan informasi bahwa yang mengerikan itu adalah matematik. Padahal sebenarnya hal kayak gitu hal yang perlu kita ubah cara pandangnya. Bahwa matematik itu bisa, semuanya bisa. Karena saya pernah merasa namanya manajemen stres. Manajemen stres itu artinya ketika kita dalam keadaan stres malah biasanya banyak hal-hal yang positif yang bisa kita keluarkan. Saya mencontohkan misalnya gini, ketika ada orang yang kerja di dealer sebagai ini untuk menjualkan motor dia punya kemampuan harus menjualkan 25 motor. Terserah mau dia gimana. Di minggu pertama kedua dia santai aja, tapi minggu ketiga dia harus stres itu. Karena harus menjualnya bagaimana cara menjualnya. Sehingga dia mulai berpikir, oh kalau gitu saya ini kayaknya baru kenal nih sama Bunda Nurhayati. Udahlah saya coba. Bunda bisa nggak ini nih? Dan itu cara berpikir yang mulai kreativitasnya mulai keluar itu dengan adanya manajemen stres itu. Kalau teman-teman yang di kuliah S2 mungkin akan belajar itu. Kemudian apa sih langkah-langkah strategis yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita harus terima dan menormalisasikan. Jadi jangan ngelawan perasaan kita frustasi. Aduh ya Allah susah banget ini udah kayak gini, udahlah nggak usah. Dan itu yang harus kita lawan. Ketika kita ngelawan, banyak teman-teman kita yang hebat sebenarnya. Kita bisa tanya sama guru-guru kita bisa tanyakan dengan teman-teman sejawat dan sebagainya itu bisa dilakukan. Jadi kita harus mengatakan ke diri kita bahwa oke, mungkin saya memang kena mental block, tidak apa-apa, tapi itu bisa kita atasi. Saya mampu. Bahwa kata Tuhan, kata Allah mengatakan
nasib suatu kaum itu tidak akan berubah kalau nggak kita sendiri berubah. Jadi percaya aja Tuhan nggak akan pernah ngasih soal-soal yang sulit untuk manusianya karena pasti sesuai dengan kemampuannya. Lalu berikutnya adalah alihkan pikiran kita itu. Berhenti maksa-maksa yang kayak gitu. Yang penting sekarang ya lakukan hal yang ringan. Kalau memang kira-kira itu sulit, kita mulai ubah dulu. Karena kan konsep di matematik itu sebenarnya harus tahu dulu konsep dasarnya. Nggak bisa kita masuk ke konsep besar, sementara konsep dasar kita nggak bisa. Jadi kita pecahkan tugas itu jadi kecil, 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 sehingga nanti bisa kita break out down ya dia, sehingga kita uraikan terus langkah-langkahnya kemana sampai halnya dari hal yang sepele jadi hal yang spesifik. Dan kita harus merubah metode belajar kita terutama. Mungkin lingkungan kita, suasana belajar kita. Saya dulu kalau kuliah malah sempat berpikiran, wah kayaknya saya agak jenuh. Tempat meja belajar saya ubah-ubah untuk mengubah seperti itu. Dan itu adalah salah satu hal yang perlu kita sampaikan ke anak kita. Dan bolehlah kita turunkan dulu ekspektasi kita terhadap apa yang kita inginkan. Yang terpenting kita pahami dulu konsep dasar, sehingga dengan konsep dasar yang ada itu nanti kita bisa menuju hal-hal yang rumit. Mungkin begitu aja Bunda, terima kasih. Iya, luar biasa. Itu kan artinya dari perspektif siswa ya, Pak. Ya, iya. Ya, betul. Kalau dari perspektif guru nih Bunda nih. Ya, Kalau Bunda, silakan Bunda. kalau Bunda ada pantunnya, Pak. Iya. Kalau pergi ke Gramedia, belilah kertas dan juga tinta. Mau sukses belajar matematika, modalnya ikhlas dan juga cinta. Nah, kan gitu. Kalau Bunda. Jadi tanamkan dulu rasa cintanya itu terhadap matematika. Jadi kita jangan terlalu memaksa. Ini contohnya satu nih murid saya. Kenapa dia jadi guru matematika? Katanya waktu itu karena saya di kelas 1 nilai matematika saya 6. Bunda ingat waktu itu. Di kelas 2 nilai matematika saya naik sedikit, Bun. 6,5. Belajar dengan Bunda di kelas 3 nilai matematika saya 8,5. Ternyata di situ rasa percaya diri saya ada. Oh, ternyata saya pinter katanya. Nah, saya mau jadi guru matematika. Benar enggak, Depi? Iya, jadi Bunda, betul. Saya dapat nilai seperti itu. 9 dari Bunda Ya, di raport. ya gitu. Padahal dia katanya selama ini belum pernah mendapatkan nilai yang segitu. Jadi kalau Bunda tuh begitu, Pak Zaidir. Jadi kalau kita itu apa ya, tujuan pembelajaran, ambillah tujuan pembelajaran itu yang paling minimal. Soal-soalnya disesuaikan, jangan soalnya yang rumit. Karena kadang-kadang tujuan pembelajaran kita tidak tercapai, itu bukan tujuan pokoknya yang tidak tercapai, tetapi karena soalnya yang ribet. Sehingga bukan di sana macetnya, itu bukan di tujuan pembelajarannya. Sering Bunda mengatakan anak-anak, sebenarnya bukan pembelajaran sekarang yang kalian tidak bisa itu, tetapi ada satu hal ya, pengetahuan prasyaratnya yang nyangkut di sana. Nah, jadi kita itu mungkin ya pemberian soal itu kan salah satu kriterianya harus sesuai karakteristik siswa. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita guru itu ngukur kita, mudahnya menurut kita, begitu kan? Padahal mudah menurut kita belum tentu menurut siswa kita. Itu Pak mungkin. Sepertinya Bu Dia, banyak yang sudah tidur ini sepertinya ya. Siap. Iya, kecuali Bu Tie. Bu Tie itu dia standby dengan topinya. Iya, benar. Kayaknya Kita juga lihat, Masya Allah. iya. Semoga yang lain itu walaupun tidak menampakkan wajahnya, tidak memperdengarkan suaranya, kita Ya, percaya Pak ada ini sama yang seperti buat Bu Devi nih, Bun. iya, siapa? Ada pertanyaannya buat Bu Devi itu apa itu? Apakah semua metode bisa dengan metode CEA untuk tujuan pembelajaran? Bun itu ada Bun di situ dari Iya. Bu Puji ya. Silakan Bu Devi. Dijawab dulu. Siap. Ya, siap. Terima kasih Ibu Puji atas pertanyaannya. Ya, betul sekali. Sebenarnya CER ini saya mengadaptasi dari scientific explanation gitu ya. Anak bisa menjawab, tapi mereka tidak bisa menjelaskan scientificnya gitu ya, secara ilmiahnya bagaimana. Nah, jurus ini saya adopsi dan saya modifikasi
implementasi ke matematikanya seperti apa. Nah, ternyata di sekolah ini sudah diterapkan di berbagai mata pelajaran, jadi tidak hanya di matematika saja, tapi di sains, sosial, bahkan bahasa itu bisa diterapkan. Tidak hanya di jenjang SMA, di SD, SMP, bahkan sampai ke universitas ini bisa diterapkan. Contohnya di pelajaran apa ya, sejarah misalnya. Di pelajaran sejarah itu guru kami eh, menggunakan jurus IR ini pertama anak-anak membuat klaim, membuat dugaan awal. Kemudian evidence-nya kalau di matematika kan berhitung gitu ya menggunakan rumus dengan bukti-bukti matematikanya. Nah, kalau di sejarah mereka evidence-nya itu bukti-buktinya itu dengan menggunakan dokumen-dokumen sejarah atau benda-benda sejarah gitu yang untuk membuktikan klaim mereka seperti itu. Begitu juga dengan pelajaran lainnya. Jadi disesuaikan dengan karakteristik mata pelajarannya begitu. Jadi sangat bisa digunakan pun saya juga menggunakan di topik lainnya seperti matematika keuangan, bunga tunggal bunga majemuk gitu ya. Ketika diberikan masalah, mereka membuat dugaan mana ya yang lebih menguntungkan untuk jangka waktu yang panjang gitu ya, bunga tunggal atau bunga majemuk nih dengan bunga sekian persen. Kemudian anak-anak evidence membuktikan dengan perhitungan mereka gitu. Itu di topik lainnya selain statistika. Jadi sangat mungkin Ibu Fuji diimplementasikan di pembelajaran apa saja, tujuan pembelajaran apa saja. Kemudian, bagaimana kita menjembatani tujuan pembelajaran kita tuh supaya mendalam. Ya, mendalam itu eh, kita melihat karakteristiknya ya. Kalau pembelajaran mendalam itu kita harus memastikan eh, tahapan pembelajarannya, pengalaman pembelajarannya, kemudian prinsipnya ya, prinsip pembelajarannya, tiga prinsip tersebut ada di proses pembelajaran kita. Nah, hal yang paling penting menurut saya sebagai seorang guru di pembelajaran mendalam yang saya rasakan bersama teman-teman di sekolah juga adalah kemampuan guru bertanya. Jadi questioning for deep thinking itu adalah salah satu skill yang mungkin Bu Dia boleh lah ya nanti next ini kayaknya menjadi topik kita cari expert ahlinya karena kemampuan guru bertanya itu sangat penting sekali yang memancing memantik anak-anak untuk berpikir. Bahkan kemampuan bertanya yang membantu murid berpikir gitu ya kayak scaffolding itu. Jadi proses mulai dari awal kita memberikan pertanyaan yang memancing mereka berpikir gitu ya, pertanyaan pemantik. Kemudian selama proses pembelajaran, pertanyaan-pertanyaan bantuan bagi siswa yang membutuhkan bantuan, pertanyaan-pertanyaan yang membantu murid berpikir lebih dalam lagi. Ini keterampilan yang luar biasa. Nah, terkait dengan nilai-nilai karakter bagaimana muncul, ini ada di tahap reflection. Jadi ketika anak-anak melakukan refleksi pembelajarannya, mereka diarahkan dengan pertanyaan dari kita juga gitu kita pancing dengan pertanyaan dari pemahaman yang sudah mereka dapatkan apa yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anak-anak belajar tentang energi, mereka udah paham nih energi. Maka perilakunya adalah mereka mematikan lampu di siang hari. Nah, itu tuh harus muncul ide itu dari anak-anak gitu ya. Jadi anak itu dikatakan pembelajarannya mendalam ketika mereka paham konsep energi, tapi di kehidupan sehari-harinya mereka mematikan lampu di siang hari. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Regulasi dirinya itu muncul. Nah, ini bisa dilakukan di tahap reflection, refleksi. Kalau tidak muncul di anak-anak, lagi-lagi guru memberikan pertanyaan pemantik gitu ya. Pertanyaan yang memancing mereka sehingga muncul ide untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi memang questioning for deep thinking itu kayaknya adalah salah satu skill yang kayaknya kita harus belajar lebih dalam ya. Saya pun harus masih belajar lagi nih. Semoga MN nanti bisa memfasilitasi skill ini ya Kita di coba. guru-guru kita. Insya Allah, amin. Terima kasih, semoga terjawab ya Ibu Puji. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Zaidir juga atau Bunda atau Budi ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bunda. Iya, terima kasih. Berarti ya ini merupakan trigger ya di akhir tahun ini, Mbak Dia. Untuk kedepannya ada banyak sekali ini ya modal buat kita webinar maupun melakukan diklat daring. Rapi MN selalu ditunggu, ajang belajar juga pengobat rindu. Di sini kita menimba ilmu, ambil yang disukai untuk ditiru. Nah, gitu ya. Malam ini mungkin ada beberapa hal yang dapat Ibu Bapak tiru. Ya, kemudian terapkan di sekolahnya persiapan untuk ya di ajang tahun kemudian. Begitu ya. Semoga ya pemenang-pemenang berikutnya itu juga dari MN. Begitu Bu Dia ya harapan kita. Siap. Iya.
Mungkin ini sudah 21 lewat Bunda, 24 nih oke, tempat Bunda. Bunda. Ya. Iya, mungkin kita cukupkan dulu ya. Burung dara, burung nuri terbang ke hulu melintas kali. Webinar kita Cakep. cukup sampai di sini. Lain waktu kita jumpa kembali. Buah durian, Cakep. buah selasi, enak berpadu dalam sebuah. Cukup sekian, Cakep. terima kasih. Mohon dimaafkan semua yang salah. Mohon maaf ya Ibu Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.